A'udzu Bala. billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu jatinabun najsi fi ghairi salati wa mahallihi fi ghairi tadammukhi bihi fi badanin aw thawbin fahuwa haramun bila hajatin wa huwa syar'an mustaqdirun yamna'u sihhata salati haitsu la murakhisa fahuwa karautin wa baulin walau kana min ta'irin wa samkin wa jaradin wa ma la nafsalahu sa'ilatun au min ma'kulin lahmihi alal asahi qalal astakhariyyu warruyaniyu min a'immatina kamalikin wa ahmada innahuma tahirani minal ma'kuli walau rathat aw qa'at bahimatun haya fa in kana sulban bihaitsu law zuri'a nabatun famutanajjisun yughsilu wa yu'akkalu wa Cukup, illa cukup, cukup, fanajisun. cukup. Dilanjutkan dengan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak wajib untuk menjauhi najis pada bukan sembahyang dan tempatnya, pada selain menanggung dengannya pada badan atau pakaian, maka dianya haram dengan tanpa hajat, dan dianya pada syarak ialah sesuatu yang menegah terhadap sahnya sembahyang. Sekiranya tidak ada keringanan, maka najis itu seperti kotoran kencing, sekalipun keduanya itu berasal dari burung dan ikan dan belalang, dan sesuatu apapun yang tidak mempunyai darah baginya yang mengalir, atau daripada sesuatu yang bisa dimakan dagingnya di atas pendapat ashah. Ya, lanjutkan terus. Astirahi dan Ar-Ruyani berkata, yang keduanya berasal daripada imam-imam kita seperti Imam Malik dan Ahmad, bahwa keduanya itu suci daripada sesuatu yang bisa dimakan. Dilanjutkan. Baik, baik, dilanjutkan dengan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Legetanyo hana wajib untuk tapejiuh najis menyekan dalam sembahyang.
Ya, baik najis tersebut na bak badan getanyo ataupun pakaian getanyo. Maka bila seandainya na atanyan, maka nyan gekira sebagai haram dengan tanpa hajat. Najis iaitu secara syarak ialah sesuatu yang mampu jipetun getanyo kesah sembahyang. Sekiranya iaitu hana keringanan bak atanyan. Tah contoh najis, iaitu contoh nepegah kotoran yang itu biat bak getanyo manusia. Oleh nyalom ia getanyo, sekalipun kedih, ia dan kotoran tersebut merupakan daripada binatang yang jeta paju tah. Oh, sekalipun kedua jih berasal daripada cicim, engket, darut, ataupun sesuatu apapun yang memang hana darah bak atanyan. Ataupun memang kotoran dan kencing tersebut berasal daripada binatang tapajuh siaji. Ya, di atas pendapat yang asah. Menyanekan le Astikhari dan Ar-Ruyani, yang mana kedua beliau merupakan sebahagian daripada imum getanyo, tercontoh iaitu Imam Malik dan Imam Ahmad, nepegah le beliau, ia dan kotoran tersebut dianggap suci daripada binatang yang jid tapajuh. Wallahu a'lam. Dilanjutkan dengan iskal pertama. Baik, kepada tengku peserta, nada dengar su. Siap tu Ustaz. Ya. Jadi Encik Tengku perhatikan bab matan yang paling pertama bunuh. Wala yajibu ja'tina bun najisi fi ghairi solah. Ya kan? Ya. Kelanjutan jihan gimana? Dan gimana baca barisan Tengku peserta? Wa mahalluhu. Ya, wa mahalluhu. Hada puo damir mahalluhu. Makna dia ini tinggal 2 menit no. Mana tu? Film itu. Gimana Tengku Najis. peserta? Hada puo damir. Ba najis Ustaz. Jadi waktu ketika ada puo damir ba najis, mahalnya najis. Dan mahalluhu ini ada baca rafa. Jatuh sebagai apa i'rab ji? Gimana Tengku peserta? Gimana Tengku peserta nak jawapan? Tidak Ustaz. Pas. Pas berarti. Ya. Ya, agak baik, syukran. Ya, dilanjutkan dengan iskal kedua. Baik, coba peserta perhatikan di matan wahwa syara'an ke depan itu dibaca. Mustaqdirun. Mustaqdirun maknanya
Tadi peserta hanya membaca makna sesuatu, sesuatu yang dapat menegah sah salat. Sesuatu Iya itu Ustaz. lafaznya syai'un. Ini mustaq apa nih? Itu atas wazan apa nih? Istaqdara. Kalimatnya apa tuh? Ini Istaqdara itu sim fi'il madhinya. fa'il. Isim fa'il berarti dibacanya Mustaqdirun. mustaqdirun. Maknanya pas. Bagaimana peserta pas? Oke. Kemudian lanjut satu lagi, iskal satu lagi. Pada matan Ada. kamalikin wa ahmada innahuma tahirani minal ma'kuli. Coba peserta i'rab dari matan kamalikin wa ahmada innahuma tahirani minal ma'kuli. Pakai bahasa Aceh bisa, Ustaz? Boleh bahasa Aceh boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh. Kaf huruf jar. Malikin majrur dengan kaf, alamat jar kasrah yang zahir pada akhirnya. Waw huruf ataf. Ahmada I'rabnya yang na'ataf lengkap. Mohon peserta kalau diirab yang lengkap. Oh, baik Ustaz. Malikin majrur dengan kaf, alamat jar kasrah yang zahir pada akhirnya. Pakai ngebawa kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Waw huruf ataf, ahmada na'ataf ba malikin. Hukum ataf diikut ma'tuf alaih. Na'ataf datih majrur alamat jar fathah. Pakai ngebawa fathah karena isim tegah saraf. Hukum isim tegah saraf, ne rafa dengan dhammah, ne nasab dengan fathah, ne jar dengan fathah. Inna huruf taukid. Buat ji perafa di penasab isim di perafa khabar. Huma isim damir nebina dia fathah pada mahal nasab nejuk ke isim inna. Tahirani ke khabar hukum khabar marfu' alamat rafa' alif. Pakan alif karena isim tasniah. Hukum isim tasniah narafa dengan alif, nejar nenasab dengan ya, nejar dengan ya. Oke, Jumlah. cukup. Ya baik Ustaz. Tadi peserta mengirapnya huma isim dhamir dibina di atas fathah. Alif Di alif atas Ustaz. fathah atau dibina di atas sukun. Oh, Gimana? Huma ya dibina dibina atas adat fathah atau sukun? sukun. Di atas sukun. Oke. Kemudian huma isim dhamir. Ya, Isim dhamir kan dia dibina kan? Asal daripada isim diirap. Paham? ya. Paham. Sedangkan bina yang ada pada isim itu merupakan furu' daripada isim. Sama dengan ketika sesuatu itu menjadi furu' daripada isim, ada alasan yang mempertanyakan kenapa isim itu dibina. Nah, maka kenapa isim dhamir ini dibina? Apa alasannya? Ya, karena dia serupa dengan huruf, Ustaz. Serupa dengan huruf. Oke, serupanya dari segi mana? Apakah tergolong dalam syabah wada', syabah isti'mal, syabah iftikar, ataupun syabah jumudi? Itu tergolong dalam kategori mana? Syabah manawi. Pas? Ya, Ustaz. Pas. Baik, terima kasih. Begitu maka tampilkan maka waktu dimulai. Ya. Tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yasturul auratu fayusalli wujuban arian bila i'adatin walau ma'a wujudi satirin mutanajisin ta'azzara ghusluhu. La, mohon diulangi. Ammal ajizu amma yasturul aurati fayusalli wujuban arian bila i'adatin walau ma'a wujudi satirin mutanajisin ta'azzara ghusluhu. La min amkanahu tathirihi wa in kharajal waktu walau qaddara ala satiri ba'dil aurati lazimahu sitru bima wujida waqud lima sawataini wal kubulu wad duburu wala yusalli arian ma'a wujudi haririn bal labisan lahu li'annahu yubahu lil hajati wa yalzimu tatyinu law adama sawbi aw nahwihi wa yajuzu limuktasin iktida'u bi'arin wa laysa lil ariyi ghasbas sawbi wa yusannu lil musalli ay yalbisa ahsana siyabihi wa yartadda wa yata'ammama wa yaqmasa wa yalisu walau kana indahu saubani faqat labisa ahadahuma wartadda bil akhari in kana thumma sataratun wa illa ja'alahu musalli kama afta bihi Cukup, syekhuna. cukup. Dilanjutkan dengan makna. Ya, dilanjut. Adapun orang yang lemah daripada menutup aurat, maka ia solat yang hukumnya wajib walaupun ia telanjang dengan tanpa perlu mengulang. Walaupun ada kemungkinan untuk menutup aurat dengan benda yang bernajis, maka terjadi uzurlah membasuhnya. Bukan seseorang yang mungkin menyucikannya, sekalipun keluarlah waktu solat tersebut. Dan kalau dikadarkan di atas menutup sebagian aurat, saya wajiblah menutup aurat tersebut dengan barang yang dia dapatkan. Dan didahulukan menutup dua yang terlalu buruk, iaitu kubul dan dubur. Dan tidak perlu solat orang tersebut dalam keadaan telanjang kalau mungkin mendapatkan sutra. Tetapi dipakailah sutra tersebut karena dibolehkan memakai sutra karena terdapat hajat. Dan wajiblah menutupi badan tersebut dengan tanah kalau tiada pakaian ataupun seumpama pakaian. Dan bolehlah bagi orang yang muktas oleh menunaikan dengan telanjang, dan tidak boleh bagi orang yang telanjang mencuri pakaian. Dan tidak disunahkan bagi orang yang solat untuk memakai pakaian yang bagus, dan disunahkan bagi orang yang solat untuk memakai pakaian yang bagus dan memakai wayar tadi dan memakai jubah, wayar ta'amama dan memakai surban, dan dia memakai kamis dan memakai yatlis dan memakai yatlis. Walaupun orang tersebut memiliki dua baju saja yang dipakai keduanya dan disimpan keduanya dengan yang lain, dikeringkan keduanya dengan yang lain. Jika pakaian tersebut menutupi aurat, dan jika tidak, maka orang yang solat menjadikannya sebagai pakaian. Dah. Pernyataan tersebut telah difatwa oleh imam kita, guru kita Syekhuna.
Cukup dilanjutkan dengan surah. Jadi Tengku dalam sembahyang gayu untuk menutup aurat. Cuma ada kala nasi draw-draw orang yang memang han sanggup untuk tutup aurat. Kemungkinan jawabnya gasin ataupun memang baju pas-pasan. Maka orang tersebut je sembahyang walaupun keadaan jadi je juga sembahyang le orang yang hana bajai buno, memang hana sanggup untuk menutup aurat, maka je sembahyang dengan hana perlu mengulang. Walaupun salah satu penutup yang memang penutupan bernajis, maka uzur untuk membasuh najis tersebut. Hana mungkin le orang yang sembahyang tersebut untuk menyucikan najisnya. Walaupun keluar daripada waktu solat. Ban. Walaupun dikadarkan dan jikalau dikadarkan di atas penutup sebagian aurat, maka hendaklah menutup dua boh yang bersama. Jadi memang pakaiannya cuma ubud kemungkinan untuk menutupi dua boh yang suuntang ku. Contoh rakan kubul dan dubur. Sebabnya cuma naik janduk untuk melakukan sembahyang. Maka yang lebih dahulukan untuk menutup adalah dua boh yang suuk bunuh, iaitu kubul dan dubur. Dan hanya perlu disembahyang secara telanjang oleh orang yang memang dan hanya perlu sembahyang secara telanjang oleh orang yang memang sanggup untuk menutup aurat bila mana terdapat sutra dalam rumah orangnya. Tetapi tak pakai je sutra tersebut. Walaupun lagi tanya dalam agama hanjit memakai sutra kerana sutra cuma diperbolehkan kepada orang inang. Tapi karena di saat keadaannya cuma sutra lah yang tanya miliki. Maka kenapa kita pakai je sutra tersebut sebagai yang menutupi aurat tanya. Karena angkah lagi benar di saat kau berhajat mandum darurah yang diperbolehkan. Dan memang hana sama sekali cit. Lalu rumah tanya cit tinggal tanya tok siro membarang tanli maka lebih get tapu tanah badan tanya. Tak tutupi badan tanya dengan tanah. Sehingga hana ada bentuk badan ataupun hana ada kulit katanya di saat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bolehlah bagi orang yang muktas untuk mengqadha dengan sembahyang yang secara telanjang uno. Dan hanya perlu oleh orang yang telanjang untuk icu pakaian sehingga nak pakaian ketika hendak melakukan solat. Cuma disunatkan bagi orang yang sembahyang untuk dipakai pakaian yang paling get. Baik sampai uro-uro tajak hal lain, tak pakai pakaian yang get. Sedangkan tak sembahyang, tak pakai singlet, dengan jakrung buka. Padahal tak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disunatkan untuk memakai surban. Jadi tak pakai pakaian yang get, alhan tak tambahkan surban. Kemudian tak pakai baju kamis. Nyamban. Walaupun tanya cuma dua boh yang disunatkan pakai pakaian. Walaupun tanya cuma dua boh pakaian. Yang kefun tak pakai, yang sabotuk kuto. Menyata pakai bandua, berarti hanya pakaian. Sedangkan menyata pakai salah saboh dan yang sabotuk tarah. Yang banku. Memang hana berarti angkah lagi atas disebutkan bak phone chat seseorang tersebut semayang ju kibai yang mungkin koknya. Dan yang hatta penjelasan lagi difatwa oleh guru katanya iaitu Syekhuna. Cukup dilanjutkan dengan iskal pertama. Baiklah. Coba Tengku perhatikan kan. Dia ada muskil surah ini. Pegah orang yang hana sanggup untuk menutup aurat. Maka wajib sembahyang dalam keadaan telanjang aju.
bila i'adah tanpa harus Ya. diulangi kembali. Walau kedih na pakaian tetapi bernajis yang hana mungkin untuk gesucikan pakaiannya. Berarti tetap hanjit pakai pakaian yang bernajis, gotnya wajib gesemayang dalam keadaan telanjang. Kata Panjang. Bob. Wala yusalli Ya. arian, kalian bak mata nuku kan? Wala yusalli arian ma'a wujudi haririn. Beserta tidak boleh seseorang melaksanakan solat dalam keadaan telanjang beserta ada kain sutra. Berarti gotnya harus pakai kain sutra. Semayang, hanjit semayang dalam keadaan telanjang, benar pakai sutra. Ya. Pengilat gara-gara lil hajat, maka dibolehkan untuk pakai sutra. Maka wadada kala nino, padahal sama-sama hajat. Pakaian yang bernajis hanjit tak pakai untuk semayang. Kaileh. Juga pakaian yang sutra hanjit pakai liuragam. Tetapi padahal ilat tu sama-sama na ilat hajat, iaitu bak sutra kagak bolehkan pakai gara-gara nak alasan hajat. Sedangkan ipak iatu pakaian yang bernajis yang hana mungkin yang uzur untuk dibersihkan tetapi hanjit pakai tetap wajib semayang dalam keadaan telanjang. Pakai ni dia hanjit pakai semayang dalam keadaan telanjang, sedangkan hino kagiu pakai hanggebi semayang dalam keadaan telanjang. Padahal sama-sama na hajat. Hidih na hajat, hino na hajat. Mufhum? Kena tanya alasan pakai beda dua buahnya tengkunya. Pakai beda dua buahnya antara satir mutanajis dengan harir. Pakai beda. Menyebab satir yang mutanajis, nyan hana gebi pakai wajib semayang dalam keadaan telanjang. Sedangkan bak wujudi haririn, menyebab haririn kagebi pakai. Karena ilat lil hajat. Man dia kena si ilat hajat, bak satir mutanajis. Jino nak baje contoh baje kenang i masa, baje kenang i. Kah hanya pakai baje yang tu semayang, tetap semayang dalam keadaan telanjang. Akan beda dua. Cik Tengku sampaikan alasannya. Jadi engkau masa tak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pakaian tanya menajis engkau. Sedangkan punya pakai sutra pun kau buat sutra kan, hana pegang sutra menajis. Jadi kemungkinan dia pakai nyambanku. Jadi sebaiknya baik tak pakai lah pakaian walaupun hana lain, tapi pakaian menajis. Yang kan tanya tak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, baik tak pakai lah pakaian lagi aku. Man kan sama-sama gelarang kan. Pakai sutra kan gelarang cit. Jadi waktu pakai sutra gelarang, karena ilat yang membolehkan, yaitu gara-gara lil hajat. Maka lagi bak pakaian yang menajis, emang gelarang cit untuk tak pakai. Apalagi menghadap Allah Ta'ala, tengok dalam keadaan yang sangat suci. Maka dibolehkan lil hajat. Kata mana lil hajat? Pakai ni dia hana bolehkan. Hino kagak bolehkan. Padahal sama-sama na lil hajat. Pakai. Sang, bak lentuan macam lagi kan aku penjelasan. Get, terima kasih. Dengku peserta dengku kalian di walau qadara ala satiri ba'dil aurah. Tepat ya? Tepat. Kini ulang makna sekata Inan. Jikalau sanggup seseorang tersebut menutup sebagian auratnya, maka wajiblah menutup sebagian aurat tersebut. Jadi jikalau sanggup di atas menutup sebahagian aurat. Jadi Inan ala satiri ba'dil aurah. Kiban tak irab Inan, cini irab. Dari ala satiri ba'dil aurah. Ala huruf jar satiri yang dipejar. Alamat jar kasrah apakah ngebu kasrah karena hukum isim mufrad. Hukum isim mufrad dirafak dengan rumah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Mudhaf satiri ba'di ke mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan sebab mudhaf. Alamat jar kasrah apakah ngebu kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad dirafak dengan rumah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Mudhaf ba'di al-aurati ke mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan sebab mudhaf. Alamat
Jadi yang ingin ditanyakan, satiri kenyo ke idhafah kepada ba'dil aurah. Nyonan, Ya tengku. menurut pengetahuan pesertanya pada imbah pembagian idhafah. Pembagian idhafah. Di pembagian idhafah idhafah. Dua. Ya, sebutkan pada dua buah kan. Idhafah lafzi dan idhafah maknawi. Ya. Dijelaskan kiban masing-masing idhafah tersebut. Idhafah Idhafah lafziyah lafzi cik kiban, kada. idhafah maknawiyah kiban. Idhafah lafzi cik kajalah ju. Dia bak takalan secara Secara lafaz. angka yang idhafah secara lafaz. Yang cik dia takalan ju bak tulisan ataupun bak khat yang memang berbentuk idhafah tu. Oh, jadi punya dekedi idhafah maknawiyah han ada takala dengan anji. Handu takala ni Sedangkan jihinan idhafah. yang idhafah maknawiyah yang secara makna anda engkau teridhafah je. Iya, iya secara makna teridhafah haji. Ghulamu Zaidin kan hoi tamang. Idhafah lafziyah pun idhafah maknawiyah. Yang pada makna engkau maknawiyah. Pakai berah pada makna kan? Mengandung makna bagi si Z. Lamid bagi si Z. Berarti sama dengan idhafah harus mengandung makna kan? Iban kau? Idhafah harus mengandung makna lagi bunuh pegah mengandung makna bagi. Harus mengandung makna yang memang pada idhafah. Idhafah yang mengandung heboh maknanya nunggu. Ya. Nak idhafah yang mengandung lebuh maknanya. Berarti nak idhafah yang hana kan? Secara garis besar definisi lafziyah dengan maknawiyah dipak berperbezaan ji. Dan ala satiri ba'dil aurah hoi tamang. Hoi tamang ala satiri ba'dil aurah. Menurut lentuan satiri ba'dil aurahnya termasuk idhafah lafzi. Pakan pegah yang idhafah lafzi. Karena di sini dia cakalan yang ke idhafah. Punya alasan dia takalan pada Ghulamu Zaidin dia sih takalan lafai jihinan. Pakan nan pegah yang idhafah lafziyah sih. Pada Ghulamu Zaidin dia sih takalan secara lafaz dia ke idhafah. Idhafah pada Zaidin. Pakan han ada pegah yang ju idhafah lafziyah. Kan je sit sama sit. Oh, ya. Berarti punya idhafah lafziyah, idhafah yang memungkinkan keringanan pada lafaz. Yang faedah haji. Keringanan pada lafaz. Tapi definisi idhafah lafziyah belum dijawab dari Buno. Karena yang punya bicara faedah. Karena punya dekadi dia jawab idhafah yang dia takalan secara lafaz, mandum idhafah hana yang hana dia takalan. Mandum dia takalan. Berarti hana idhafah maknawiyah mesti menan. Mesti dekadinya nak pegang idhafah lafziyah. Berarti mandum idhafah yang menempat bagi tak apa payah ada pegang idhafah lafziyah kan? Je benar man. Berarti hana le ju idhafah maknawiyah. Tapi tetap nak pembagian kan? Idhafah lafziyah dengan idhafah maknawiyah. Ya, waktu kena pembagian kita bicara atau petanggung. Berdasarkan alasan ronuhnya nasib argumen ronian. Dia pegang idhafah lafziyah dia perata kepada yang kita takalan. Tapi waktu sudah kurang. Terima kasih engkau.
terima kasih. Tampilkan, maka menandakan dimulainya perlombaan dan langsung berjalannya penilaian. Dan peserta langsung mulainya. Oke, siap? Siap. Satu, dua, tiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudharu jildu najisi bil mauti bin nadbaghi niqahi bihaitsu la ya'udu ilaihi natni wala fasada law naqa'a fil ma'i wa kakalaba wa khanaziri wa fara'i kulli minhuma ma'al akhiri aw ma'a ghairihi wa dudi maitatihima dhahiri kadzalika nisji in ankibuti alal mashhuri kama qalahu as-subki wal udhra'i wa jazmi sahibil iddati wal hawi binajasatihi wa ma yakhruju min jildi nahu hayatin fi hayatiha ka iraqi ala ma afati bihi ba'duhum lakin qala shaykhuna fihi nadara bal aqraba annahu najisa li'annahu juz'an mutajasili mufasili min hayyan fahuwa kaman yitatihi وقال أيضا لو نزى كلبي أو خنزيري على آدميت فولدت آدميا كان ولدي نجسا ومع ذلك هو مكلف بالصلاة Cukup, cukup, وغير cukup. Dilanjutkan dengan makna. dan dohirlah dan kulit najis dapat menjadi suci dengan proses penyamakan sehingga kembali bersih dan tidak rusak meskipun direndam dalam air, kecuali kulit anjing dan babi serta keturunan dari salah satu keduanya dengan hewan lain. Demikian pula sarang laba-laba menurut pendapat yang disebutkan oleh Imam Subki Al-Adra'i dan penulis kitab Al-Hawi karena kenajisannya. Adapun sesuatu yang keluar dari kulit hewan yang masih hidup seperti keringat, maka menurut sebagian ulama dihukumi suci. Akan tetapi Syekh kami berkata yang lebih dekat adalah dihukumi najis karena ia merupakan bagian yang terpisah dari hewan hidup sehingga hukumnya seperti bangkai. Beliau juga berkata apabila seekor anjing atau babi melahirkan anak dari hewan lain, maka anak tersebut tetap dihukumi mukallaf ataupun terkena kewajiban syariat seperti salat dan lainnya, meskipun tubuhnya tidak suci ataupun bernajis. Dan boleh menjadi imam karena tidak diwajibkan mengulangi salat baginya dan boleh memasuki masjid selama tidak ada kelembapan yang dapat menularkan najis. Kulit yang telah disamakkan menjadi suci dengan disucinya duku halal duku makna. Bang. Yang duku halal duku makna. Dilanjutkan dengan surah. Nah,
kulit yang sudah terkena najis, maka dapat menjadi suci dengan proses penyamakan. Apabila telah disamak, maka kulit tersebut yang bernajis bisa sudah suci kembali. Kecuali kulit anjing dan babi, serta keturunan dari salah satu keduanya. Jika babi dan anjing, itu walaupun disamak, memang tidak akan kembali suci. Demikian pula dengan sarang laba-laba menurut pendapat Imam Subki dan penulis kitab Al-Hawi karena kenajisannya. Adapun sesuatu yang keluar daripada kulit hewan yang masih hidup seperti keringat, maka menurut sebagian ulama dihukumi suci. Akan tetapi Syekh kami berkata, yang lebih dekat adalah dihukumi najis karena ia merupakan bagian yang terpisah dari hewan hidup, sehingga hukumnya seperti bangkai. Beliau juga berkata, apabila seekor anjing atau babi melahirkan anak dari hewan lain, maka anak tersebut tetap dihukumi mukallaf ataupun terkena kewajiban syariat seperti salat dan lainnya, meskipun tubuhnya najis. Ini adalah doa surah Al. Dilanjutkan dengan iskal pertama. Siap Tengku peserta. Ya. Cikalan di matan yang baris yang kedua kan wadudu maitatihima tahirun. Tepat eh? 4. Wadudu maitatihima tahirun. Baris yang kedua dari atas 4. Kainan cina buah makna dan cina surah inan. Nebuh makna ile. Makna. Ya. Dan mati. Dan Arti yang dud mati pura arti dudu. bulan. Apa? Bulat. Ya, ulat. Cina lanjut. Ulat yang mati keduanya itu suci. Yang Suci. hoda po tamir yang mati keduanya ya. Mati keduanya anjing dan babi. Ya. Berarti sama dengan surah Haji Kiban. Ulat yang mati bak keduanya anjing dan babi, maka yang anggap suci. Hana anggap Ulat. najis. Ulat yang mati. Mungkin ulat bak tubuh anjing ataupun babi tersebut. Maka Ya yang mati so. ulat Kan brand ulat. anjing dan babi yang Anjing mati. babi. Jadi sama dengan ulat yang ada di bangkai. Yang ada di bangkai anjing dan di bangkai babi. Yang kena suci hukumnya ulat kan? Suci. Kah? Ya, suci kan? Suci. Lengan surah Haji kan? Ya. Cikalah mbak wama yakhruju kan uyup lom baris yang kelih. Kah? Wama yakhruju nak betrip bahalung surah lelung you becut. Apapun yang keluar daripada kulit seumpama ular. Apapun yang keluar daripada kulit seumpama ular pada ketika hidupnya. Yang kainan kan menurut Syekhuna kiban kepegah. Lakin ukulaman bak lakin qala Syekhuna fihi nadurun balil akrab anahu najis kan? Yang kan matang sambungan dengan atam ayah rujukan. Berarti jino tengah dadang atau pendapat Syekhuna Ibnu Hajar, berpegang oleh Syekhuna Ibnu Hajar yang lebih akrab. Kan? Seharusnya tak pegah jino sesuatu yang keluar daripada kulit ular laju, baiklah kita pegah contoh ini. Yang keluar daripada kulit ular rote ketika udip ularnya mentang, yang kenyo najis. Padahal ular nak dihukumi dalam binatang yang bernajis. Hana kan? Hana. Binatang yang dihukumi dalam binatang yang bernajis adalah anjing dan babi. Anjing dan babi. Yang malah najis yang berat kan? Ya. Kan? Jadi menyobada sesuatu yang keluar
selagi putra itu bit daripada badan ular selagi keringat kan? Kan? Yang dianggap najis. Padahal nyan itu bit daripada ular atau ketika mata udip ni. Mata udip ni ularnya. Dan ularnya bukan termasuk dalam kategori binatang yang bernajis. Tetapi kah ulat yang ditubit daripada bangkai anjing dan bangkai babi yang dihukumi sebagai suci. Dan anjing dan babi kan mati lah. Oleh mati, binatangnya masuk dalam binatang yang bernajis lah. Dua baru gek dalam tempat. Tapi kok bisa inan ulat yang dihukumi sebagai suci? Sedangkan bak surah ulat bunuh kagak pegah, ular bunuh, ulu bunuh kagak dihukumi yang sebagai bernajis. Nam form tunggu serta perayaan ji? Di nulang kata ada macam-macam. Oh lah kata lah. Jadi surah simple ji, ulat yang kecil yang hidup daripada bangkai anjing dan babi kena suci. Ya. Ya. Sesuatu yang keluar daripada tubuh ular pada ketika masa hidup ular kena najis. Ya. Hai bunuh atas syekhuna bunuh najis. Najis kan? Ya kan sepakat najis. Pada ketika najisnya padahal keluar daripada tubuh ular. Dan ularnya hanya masuk dalam kategori hewan yang bernajis. Yang benar? Tapi yang ulat yang hidup daripada bangkai, mesti jino nak asal yang kamati ji. Hidup ulat dari tubuh ji, yang ulatnya suci. Cina berikan alasan, pakan suci pada ulat yang keluar daripada bangkai anjing dan babi. Ya, Karena lagi yang pertanyaan ji, tunggu peserta. Karena Gimana? yang pisah daripada kehidupan jika anggap hewan yang mati. Iya, pada ketika lagi yang alasan, ini kan juzuk kan. Juzuk yang keluar daripada binatang yang najis. Kok bisa haji suci? Ularnya sesuatu yang keluar daripada binatang yang bernajis. Binatang injih ju najis kan, asal kan. Kok bisa haji suci? Karena ulatnya proses dari tubuh. Karena ulat tersebut proses daripada tubuh anjing. Ya, mesti tegadinya ada alasan. Bukankah keringat yang keluar daripada ulat sama asid daripada ulu bunuh? Sama asid Karena kan? Proses asid kan? Ular. ulat tersebut mungkin bukan bagian daripada tubuh anjing. Tapi dia muncul daripada bangkai. Tapi dia bagian Bangkai daripada binatang tubuh yang anjing. bernajis. Pakan Dia bahagian? Dia Pakan pisah. bahagian? Anjing-anjing dihiji. Ni lagi yang Ya. melakukan. Mak ulat. Mestinan pisah kalian kan? Ya. Pisah. Tapi andai kata Jino, anjing inan hana mati ji, maka hana keluar ulatnya. Hana bangkai ji, maka hana keluar ulatnya. Maka otomatis baru na ulat inan benar bangkai le. Berarti bahagian sih, kita kan bahagian. Kan ulat kan kebahagiaan memang pisah daripada anjing. Iya, muncul ji daripada dari tubuh. Dari tubuh babi ataupun anjing. Dari tubuh babi ataupun dari tubuh anjing. Pakan punya pada surah yang itu dari tubuh ular bunuh jika suci. Karena dia berbeza dengan anjing dan babi, dia kan bahagian daripada tubuh anjing dan babi. Dah yakin menang jawapannya? Namun para ulama nak pula ulat kan Tiba peserta. ulat tentang udip ditemukan pada bangkai anjing ataupun babi. Ulatnya memiliki wujud dan kehidupan sendiri. Dan makanya hanya dihukumi bagian daripada najis anjing. Dia memiliki wujud dan kehidupan sendiri berbeza dengan anjing. Ya, baik. Syukuran, Ustaz. Dilanjutkan dengan iskal kedua. Baik, coba peserta perhatikan pada matan. Wa yatuhuru jildu najisin bil mauti bin dibaghi naqahu. Si peserta Arab 3.
Pak Matan bin dibari naqahu macam. B huruf jar. Dibina tersukun nama bagian i'rab. Ni Saya tengok dibagi ulang. B huruf jar bina ada sukun. B huruf B. jar. Berbina ada tu. Dibina kasrah nama i'rab. Hmm. Lanjut. Ni dibagi yang dipejah. Alamat jar kasrah yang daripada akhirnya aku kasrah kan haji. Isim mufrad. Isim mufrad rafa numan nasab fathah jangan kasrah. Lanjut je lah. Naqa fi'il madhi. Gebina ada sukun nama bagian i'rab. Hu sin damir. Gebina ada dhammah pada maharjar mudhaf ilaih dengan hu isim damir. Gebina ada dhammah pada manasab rujuk ke maf'ul. Jadi naqahinan fi'il madhi. Ya, Betul. betul. Dan naqahan kan fi'il madhi. Apa makna naqahan? Lendir bin dibari naqahu. Lemak adapun lendir makna daripada naqah. Nyan in dibari mudhaf. Naqahu ke mudhaf ilaih. Cin lanjut. B huruf jar. Gebina ada kasrah nama bagian i'rab. Haitsu daraf makan. Kan ke haisu. Naqahu na lanjut i'rab. Pu kalimat naqahu nya. Hoi tambang je lah hukum i'rab lah hukum isim hoi tambang. Isim pu je kan. Isim maksur. Isim maksur. Gimana kena dengan isim maksur? Isim yang diakhiri ya asli dan sebelum ya yang diakhiri ya dan diakhiri ya dan sebelumnya berbaris fathah. Kan. Pemenan. Karena ada kuinan Nya dan dhamir. diakhiri. Mana? Nya kan diakhiri ya. Nya diakhiri ya isim mangkus. Contoh lagi qadhi. Punya maksur diakhiri oleh Alif maksurah. alif. Alif maksurah yang mana huruf sebelum alif maksurah tak baca baris fathah. Okey. Hukum isim ni Kiban? Hukum isim maksur. Isim maksur gerafa dengan dhammah taqdi menasab dengan fathah taqdi. Isim maksur gerafa dengan dhammah taqdi, gerafa menasab dengan fathah taqdi, gejar dengan kasrah taqdi. Okey, ilong lo nak tanya. Pakan ba isim maksurnya dhammah jih kita kedi. Nasab jih kita kedi. Kasrah jih juga kita kedi. Pakan hana kepada harkat dhammah. Pakan hana kepada harkat fathah. Pakan hana kepada harkat kasrah. Apa alasan? Mudarat. Mudarat. Kiban mudarat yang kiban. Pakan sampai mudarat? Alasan je lah tunggu dulu ingat. Kat tak dah lah. Cik ingat Julai, tak tak kah? Karena mungkin orang Arab. Itu aja dah. Apa? Benar. Long bantu becut. Nyan pakan hana kepada kan nama manik. Karena nama manik yang tidak membolehkan untuk dinampakkan harkat dhammah, fathah dan kasrah. Manik dalam kasusnya pada i'rab takdir nah leboh manik inan. Kah? Nah manik hinan iaitu gara-gara ta'azzur islah ji. Nah istilah istisqal. Nah islah ji istighal bil harakil munasabah. Nyohoi tamang. Pui tamang dalam ta'azzur, pui tamang dalam istisqal, pui tamang dalam istighal bil harakatil munasabah. Leboh manik. Lalu. Asyik pilihan tiga tu. Hoi tamang. Pilihan di sini pilihan tiga tu.
ta'azzur, wate karabe, ta'azzur, istisqal dan istighal bil harakatil munasabah. Ta'adzur. Ah, Oh, istisqal. Berat. istisqal berat, ta'azzur uzur, istighal bil harakatil munasabah karena istighal sibuk dengan harakat yang munasabat hinan. Yang hoy nama. Istisqal. Istighal. Yang kedua. Yang kedua. Baik, terima kasih. Sekian. Peserta langsung memulainya. Oke, siap? Siap. Paham. Bismillah. Oke, bismillah. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna salata tajibu bi awalil waqti wujiban musi'an. Falahu ta'khirul an awalihi ila waqtin yasa'aha bi syartin ay ya'zima ala fi'liha fihi. Walau adraka fil waqti rak'atan la dunahu faqulu adaan wa illa faqadha'un. Wa ya'sumu bil ikhraji ba'dhiha anil waqti wa in adraka rak'atan. Na'am law syara'a fi ghairil jum'ati wa qad baqiya ma yasa'uha jaza lahu bila kirahatin ayatulaha bil qiraati aw dhikri hatta yakhrujul waqtu wa illam yuqa' minha rak'atan fihi 'alal mu'tabadi fa in lam yabqa minal waqti ma yasauha aw kanat jum'atun la yajud maddu wa la yusannul iktisaru ala arkanis salati li idraki kulliha fil waqti. Far'un yundabu ta'jilu salati wala isya'i li awalil waqtiha dikabarin afdalul a'mali as-salatu lil awalil waqtiha wa ta'kiruha anil awali li tayakunil jama'ati asna'u wa in fahasya ta'kiru ma lam yazikil waqtu walidhannihi idza lam yafhash urfan la li syakki fiha mutlaqan. Wal jama'atul qalilatul awalul waqti afdalu minal katsiratil akhirihi. Dan ketahuikan olehmu bahwa salat ini hukumnya wajib pada awal waktu jika orang tersebut luas waktunya. Maka boleh bagi orang tersebut untuk mentakhirkan waktu sembahyang tersebut dari awalnya hingga waktu yang luas dengan syarat orang tersebut lemah untuk melakukan solat tersebut. Dan seandainya orang tersebut memperdapatkan pada waktu tersebut cuma 1 rakaat, maka setiap seluruh solat orang tersebut dikategorikan sebagai ada. Maka jika tidak memperdapati 1 rakaat pada waktu, maka digolongkan kepada qadha. Dan sebagian-bagian yang keluar waktu tersebut, orang tersebut berdosa. Dan sekalipun orang tersebut memperdapati 1 rakaat. Namun, seandainya orang tersebut memasuki solat pada selain solat Jumat dan waktu bagi orang tersebut ini luas, maka boleh bagi orang tersebut untuk memperpanjangkan qiraah ataupun zikir-zikir sehingga keluarlah waktu. Dan sekalipun orang tersebut tidak memperdapatkan 1 rakaat di atas pendapat muktamad. Maka seandainya waktu tersebut tidak kekal, sampai-sampai maka dalam waktu luas tersebut tidak kekalah waktu ataupun solat tersebut iaitu dikategorikan sebagai solat Jumat, maka tidak boleh bagi orang tersebut untuk memanjangkan. Dan bagi seseorang
tidak disunatkan bagi seseorang tersebut untuk mengiktisar ataupun memperpendek pada rukun sembahyang untuk mempertapati seluruh hal tersebut dalam waktu. Furu' cabang disunatkan bagi seorang untuk menyegerakan solat walaupun solat itu adalah solat Isya pada awal-awal waktunya. Karena ada hadis yang menyatakan seafdal-afdal amalan iaitu solat bagi pada awal-awal waktunya. Dan Cukup seandainya cukup dilanjutkan dengan surah. jadi bertatupu lagi tanya bahawa sembahyang seandainya bagi sirara urut tersebut luah wate, maka wajib bagi urut tersebut untuk melakukan solat pada awal wate. Maka akan tetapi boleh bagi urut tersebut untuk mentakhirkan, artinya hana dilakukan solat tersebut pada awal wate dengan syarat urut tersebut lemah untuk berpebut solat tersebut. Dan seandainya sirara urut tersebut nak dapatkan sebuah rakaat bak wate tersebut, akan tetapi rakaat yang lainnya hanya hana getume, maka mandum-mandum solat tersebut urang tersebut yang dilakukan satu rakaat dalam wate nyo dikategorikan sebagai ada. Dan seandainya hana langian tiban surah hana langian bak surah urang tersebut hana geperdapati mesabah rakaat pun pi dalam wate, maka solat tersebut dikategorikan sebagai qadha. Dan sebagian waktu solat rakaat-rakaat yang keluar tersebut nyo orang tersebut berdosa walaupun orang tersebut memperdapati satu rakaat. Dan miaba surah orang tersebut memasuki dalam waktu selain sembahyang Jumaat, maka dan wate urun tersebut artinya luas dalam artian kata mantang luah wate bagi urun tersebut untuk melakukan solat. Maka boleh bagi urun tersebut dengan hana gepu makruh jid gepu panjang-panjang solat tersebut dengan gebaca kiraah yang panjang ataupun zikir-zikir sampai keluar waktu tersebut. Dan sekalipun urut tersebut hana geperdapati pun satu rakaat menurut pendapat muktamad. Maka seandainya dilakukan hal tersebut, maka waktu sembahyang akan luas, artinya akan habis wate, adapun bak permasalahan sembahyang Jumaat, maka hajit bagi orang tersebut untuk geperpanjang. Dan bagi saudara orang lam, hana disunatkan bagi tersebut untuk geitiksar bak ruku-ruku sembahyang untuk memperdapatkan mandum-mandum ruku-ruku sembahyang tersebut dalam yang kata orang tersebut geiktisar, artinya melakukan semuanya secara ringkas untuk memperdapati semua rakaat dalam waktu. Maka bagi tersebut tidak disunatkan untuk melakukan hal demikian. Buruk disunatkan bagi saudara orang untuk menyegerakan sembahyang walaupun kedai sembahyang tersebut berupa sembahyang Isya pada awal-awal waktu. Bahkan lainnya karena ada hadis yang menyatakan seafdal-afdal amalan iaitu tak lakukan sembahyang pada awal-awal waktu. Dan bak surah tak akhiri waktu sembahyang tersebut, tak akhiri waktu maksudnya tidak melakukan sembahyang tersebut pada awal waktunya, bahkan karena orang tersebut yakin bahkan pada pertengahan waktu sembahyang tersebut jamaah. Dan sekalipun bagi orang tersebut keji takkir dalam artian kata gara-gara gepreh jamaah tersebut makanya akan teruk bak akhir-akhir waktu sembahyang. Dilanjutkan dengan iskal pertama. Baik, Tengku peserta. Coba Tengku perhatikan pada matan wujuban muwassa'an. Coba Tengku nyerap siga wujuban muwassa'annya. Wujuban
ke hal. Hukum hal mansub alamat nasab patah yang zahid pada akhirnya. Ke hal yang betul. Ya. Ni rap Julai. Dan muasian genaat ba wujuban. Kegunaan diikut man'ut, genaat di atas masuk alamat nasab patah yang zahid pada akhirnya. Yang baris kan muasaan tengku. Kan muasian yang betul adalah muasaan baris. Kah? Yang wujuban kan ke hal kan. Tapi wujubannya sebagai maf'ul mutlak. Jadi lo ngeperen dengan usul fiqh. Dalam usul fiqh, ketika membahas masalah waktu ibadah, yang terbagi kepada dua. Nah, gekun saboh wate muwassa'. Nah, saboh tu gekun dengan istilah apa? Jadi wate ketika melakukan sebuah ibadah, nya terbagi dua model. Nah, modelnya waktu muwassa'. Nah, modelnya waktu mudzakkar. Coba Tengku jelaskan bagaimana pengertian waktu muwassa' dan bagaimana pengertian waktu mudayyak. Ya, waktu muwassa' adalah waktu untuk melakukan ibadah tersebut masih luas. Yang secara uruf memang mantang trip habis waktu untuk melakukan sembahyang tersebut. Sedangkan mudayyak secara uruf waktu untuk melakukan ibadah tersebut kan sempit, artinya kena habis waktu. Berarti bak ibadah semayang na dua wate, na wate muwassa', na wate mudayyak. Ya. Kemudian, jadi menyebab solat, yang wate yang diberikan dalam solat adalah wate muwassa'. Sedangkan wate mudayyak nyo adalah wate yang berada pada ibadat yang lain. Hana dalam sebuah ibadat hinan muwassa' pinahinan, mudayyak pinahinan. Itim. Kemudian, jadi konlah sebuah ibadat berdua bohna, wate muwassa' na, wate mudayyak juga na. Hana. Berarti menyebab ibadatnya ka wate mudayyak hana li muwassa' hinan. Menyaka wate muwassa' hana li mudayyak hinan. Maka harus menjelaskan nilai yang muwassa' kiban, yang mudayyak kiban. Beserta sampaikan contoh-contohnya. Kiban contoh wate mudayyak. Bak ibadah pu yang bak ibadahnya hinan terletak wate mudayyak. Mia wate muwassa' engke tak lakukan sembahyang pada awal wate. Sedangkan mia wate tak lakukan mia muwadza' tak lakukan sembahyang tersebut kena habis-habis wate. Yang mudayyak makna sempit kan, makna lokat. Nyo mudayyak istilahi sampaikan. Emang betul yang ada tarun pegah. Kita sembahyang bak awal wate, habis kita sembahyang bak akhir wate yang kat sempit. Tapi nyo kan mudayyak bermakna lokat, tapi mudayyak istilah. Gimana kan mudayyak secara istilahi. Sehingga menurut mudayyak yang istilahi, bak masalah sembahyang, wate muwassa', kan wate mudayyak. Wate mudayyak hidup bak contoh puasa lebih contoh ju. Maka bak ibadah puasa, nyan wate ibadah puasa ge pertama dalam kategori wate mudayyak. Sedangkan ibadah solat yang ditambang dalam kategori wate muwassa'. Mufhum pertanyaan? Mufhum. Jadi baik jabarkan makna logat daripada mudayyak. Betul makna sempit. Nya logat, tapi nya secara istilah usul. Kiban? Pas? Pas. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan iskal kedua. Di buku peserta kalian baris pertama mentang falahu ta'khiru an awwalihi ila waqtin yas'uha. Pertama syarat inan. Nada suan peserta. Tiban, kurang jelas suara. Nada su. Duh. Jadi kalian di baris yang pertama bak
falahu ta'khiru an awwalihi ila waqtin yasauha. Tambah syarat bisyarti ayya zima ala fi'liha fihi. Yang kiban tasurahinan. Bagi orang tersebut boleh untuk mentakhirkan waktu sembahyang dengan syarat orang tersebut lemah untuk gebubut sembahyang tersebut. Dengan syarat bahawa lemah orang tersebut gebubut sembahyang. Ya. Berarti menyatakan di lagi yang bermakna bisyarti ayat azimah lemah. Ya. Ya kan? Oh, yang azimah bercita-cita. Berarti kah salah makna kan? Salah. Jadi dengan syarat bahawa benar cita-cita di atas melakukannya sembahyang dalamnya Sembahyang. waktu. Dalamnya waktu bukan Dalam- dalamnya sembahyang. Kah? Kan? Jadi mufhum daripada inan kena buat surah ibadah yang dia memiliki watai yang muwassa', ya kan? Yang memiliki watai ji muwassa', maka dia boleh tapu takhir sembahyang. Makna tapu takhir han langsung dilakukan di awal waktu. Watai kaya damang. Tapi dia tapu telat lakukan solatnya, tapi ada syarat. Syarat ci putra benar dah lakukan, benar dah cita-cita dalam watai itu akan dah lakukan untuk dalam watai mentang tapi bermentang dalam watai yang mana? Kak. Ibarat yang ini kan terlalu umum loh. Terlalu umum. Berarti sama dengan mufhum ibarat ini. Ada nama tanya ada cita-cita untuk dilakukan solat untuk. Yang tanya berarti dibolehkan hana berdosa. Ya kan? Itu mentuk tanya kadang di akhir waktu hana le umur tu kabi umur kakak meninggal tu. Itu mantau udip tu. Yang mana? Umum. Karena orang pakai bahasa bisyarti ayat azimah ala fi'liha fihi. Syarat sabar sagai. Pernah syarat je benar azam atau puput. Sehingga seandainya tanya mati untuk di akhir waktu hana sempat dalam lakukan. Pada takalan zahir ibarat ini kena hana upa kan? Tanya hana ketuntut. Padahal hukum yang sebenarnya apabila jino tanya mati tanya di awal waktu yang ketuntut tanya dah hana gelah dalam tanya pakan karena watai sembahyang kai tamang tapi hana ada puput. Yang mana tengku peserta? Kak, kiban cara yang tak kompromikan kan sehingga ibarat ini terlalu umum dan berbenar surah haji. Duk, jadi baru boleh bagi orang tersebut untuk mengakhirkan waktu sembahyang. Ino gepgat dengan syarat urut tersebut bercita-cita. Artinya memang berkeinginan untuk gebubut tersebut. Akan tetapi berserta zaniah kuat. Artinya bergezan, bermubalarahzan orang tersebut. Memang orang tersebut akan gebubut sembahyang tersebut dalam waktu. Karena dugaan kuat memang orang tersebut Iya, kan mampu melakukannya. yang tadi yang kuat tambahan ada pun mantang atas set. Mantang atas set Hai azabnya yang kian tekad pula tanya akan dilakukan dalam waktu. Masalah jina ke kasus orang yang meninggal yang di akhir waktu untuk. Hana sempat dilakukan sembahyang. Menyatakan ini ibarat hana berdosa kau yang karena falahu at-ta'khiru. Padahal berdosa ke? Dosa kau yang. Karena apa kan dosa? Karena watai kaitan hana puput. Walaupun nak azam ke dia, walaupun nak azam tapi tetap dosa. Makna tetap dosa ikap karena meninggalkan kewajiban. Yang penjara ada bertanggung. Tu kadang nak tambahan lain di samping syarat yang kena ino ataupun kiban.
Iban beserta watai habis. Pas. Yes. Good. Syukran. Ya, sekian. Terima kasih kepada peserta. Peserta langsung memulainya. Oke? Paham? Okey. Faham. Ya, bismillah. Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Mulai guru ya. Yukrahu naumu ba'da dukhuli waqti salati wa qabla fi'liha. Haisu zannal istiqada qabla daikihi li'adatin aw li'iqazi ghairihi lahu wa illa haruman naumul ladzi lam yughlab fil waqti. Far'un yukrahu tahriman as-salatu la sababa laha kan naflil mutlaki wa minhu salatu tasabihi aw laha sababun mutaakhirun karakatai istikharatin wa ihramin ba'da adai subhin hatta tartafi'as syamsa karumhin wa asrin hatta taghriba wa inda istiwa'i ghairi yaumil jum'ati la ma lahu sababun mutaqaddimun karakatai wuzu'in wa tawafin wa tahiyatin wa kasaufin wa salati janazatin walau ala ghaibin wa i'adatin ma'a jama'atin walau imaman wa kafaitati fardhin au naflin lam yuksat ta'khiruha lil waqtil makruhi liyaqdiha fihi au yudawamu alaihi falau tahara iqa'u salati ghairi sahabatil waqti fil waqtil makruhi min haisu kaunuhu makruhan fatuhramu mutlakan wala tun'aqadu walau Cukup. faitatan Cukup. yajibu. Dilanjutkan dengan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang masalah. Dimakruhkan tidur setelah masuk waktu sembahyang dan sebelum melakukannya sembahyang sekira-kira menduga ia akan bangun sebelum lewatnya waktu sembahyang pada kebiasaan atau menduga ia li u- atau menduga ia karena dibangunkan orang lain terhadapnya. Jikalau tidak menduga ia akan bangun sebelum waktu sembahyang, maka haram baginya untuk tidur. Tidur yang selama tidak bersangatan ngantuk di dalam waktu sembahyang. Satu furu' cabang masalah. Dimakruhkan secara tahriman akan sembahyang yang tiada sebab dari diri sembahyang tersebut, seperti sembahyang sunat yang mutlak, dan juga bagian daripada sembahyang tanpa sebab iaitu salat tasbih, atau sembahyang yang memiliki sebab tetapi sebab yang mutaakhir seperti 2 rakaat istikharah dan ihram dan salat ihram setelah menunaikan sembahyang subuh hingga terangkat matahari seperti kadar 1 tombak dan 1 tongkat sampai terbenam matahari, dan juga di ketika istiwa selain hari Jumaat, yang di mana salat tersebut yang memiliki sebab terdahulu tidak haram bagi sembahyang yang memiliki sebab yang terdahulu seperti 2 rakaat wudu dan 2 rakaat tawaf dan 2 rakaat tahiyat masjid, dan seperti sembahyang gerhana dan seperti sembahyang jenazah sekalipun terhadap mayat yang tidak ada di sisi kita, mayat yang jauh, dan mengiadah salat dari beserta jamaah sekalipun ia menjadi imam, dan seperti mengiadah sembahyang yang luput daripada fardu
atau sembahyang sunat yang tidak mengkasat ia untuk mentakhirnya waktu sembahyang yang luput kepada waktu yang makruh supaya ia bisa mengqadanya sembahyang dalam waktunya makruh atau berkekalan ia terhadapnya waktu yang makruh. Maka, maka jikalau seseorang melakukan sembahyang pada yang bukan waktu makruh, yaitu Cukup, sembahyang yang cukup, memiliki cukup. waktu. Dilanjutkan dengan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti furuknya ngebahas tungku masalah gedanya di ketika tamang wate sembahyang. Nah, nyan posisi gedanya wate tamang sembahyang, wate tamang wate sembahyang, nyan harum makruh gedanya untuk taih di ketika kai tamang wate sembahyang. Jadi menan yadan nyan makruh terhadap gedanya untuk taih hinan ataupun wakabla fi'liha dan segolom tak lakukan sembahyang nyan hukum makruh ji menan ditamang wate hana tak lakukan sembahyang inan diduk hukum makruh terhadap gedanya. Nah, sekira-kira le gedanya tak yakin ataupun tak sangka le gedanya bahawa tanya untuk kebiasaan wate truk wate sembahyang ataupun wate kapoh dua misalnya minta poh dua jaga pasti kebiasaan boleh atau jaga gedanya gara-gara pegoleh kok nya mina duga menan nyan makruh berah tak Monya terkedi hana taduga bahawa entuk nai pugol legop ataupun lega tengok biasa jaga bawa tean. Nah, nyan maka harum lega tengok tak apabila perah berat tak dengar tu bak wate kai tamang sembahyang. Nah, nyan puruk yang pertama. Puruk yang kedua, kebuah eno harum lega tengok, makruh lega tengok secara tahrim iaitu makruh yang na dalil yang kuat untuk lega tengok tak sembahyang sunat yang hana sebab. Tak sembahyang yang hana sebab. Misalnya lagi contoh tak sembahyang sunat mutlak. Tak sembahyang sunat mutlak. Nyan idang hukum sebagai makruh tahrim. Begitu juga sembahyang tasbih. Atau sembahyang yang nak sebab. Cuma sebab yang tertakhir. Kiban surah sebab yang tertakhir. Lagi contoh misalnya baru nak istikharah. Di ketika hana ujian. Jadi tak lakukan sembahyangnya di ketika diakhiri oleh sebab. Iaitu hana ujian, mutakhir. Atau ihram. Oleh tunai subuh. Oleh tak sembahyang subuh. Sampai terbit matahari. Kadar satu tombak ataupun satu tongkat. Sampai terbenam matahari. Dan juga di ketika istiwa matahari selain hari Jumaat. Nah, nyan begah hukum lagi tengok tak sembahyang tanpa sebabnya tahrim. Makruh tahrim. Adapun la malalahu sababun mutakadimun. Hana harim, hana makruh juga pada makruh lagi tengok apabila ada sembahyang yang memiliki sebab yang terdahulu. Lagi contoh 2 buah rakaat wudu, 2 buah rakaat tawaf, tahiyat, terbenam pada gerhana ataupun sembahyang jenazah sekalipun jenazah mayat jihana ino. Ataupun ta'iyadah sembahyang pada ta'iyadah sembahyang dalam bentuk jamaah. Walau dia katanya menjadi imam dan juga sembahyang pada taganto sembahyang yang luput dari atas yang perle ataupun sembahyang yang sunat yang inan hana takasat untuk tak takhir sembahyang bagi wate yang makruh. Supaya dia katanya jid takada sembahyang yang tak lakukan dalam wate perle tak lakukan di dalam wate makruhnya atau berkekalan juga dia katanya dalam wate yang makruh. Yang juga lanjut. Walau tak me dekedi lega tengok tak tak jaduhkan sembahyang yang memiliki wate, bak wate yang makruh. Sembahyang yang na wate roy, nyan tak lakukan bak wate yang makruh. Sekira-kira inan hanjut juga lakukan, maka nyan harum secara mutlak. Hanjut tak lakukan tapi tak telat-telat. Bui tamang lam wate makruh, nyan harum juga. Walatun akadu dan juga hana ge hetong sembahyang ke tengok. Sekalipun tak lakukan sembahyang yang luput atiji tak qada misalnya nak lebih wate cuma hana tak qada lepas bawa tem keruh baru tak qada faitah maka dia kata wajib untuk tak qada secara secara jelas secara bagah-bagah hajinan tanpa negosiasi daripada imam untuk tak lakukan hal lain karena nya mengikat dengan syarat di ketika dia kata pernah kata pubut sembahyang kan di dalam wate makruh yang inan tanpa sebab dan ilat daripada apa yang diperboleh oleh imam sebelum daripada matannya ni matan dulu maka inan hana terangkat maka wajib li tengok untuk takabah sembahyang secara fur inan juga dah kata Ya, dilanjutkan dengan iskal pertama. Ya, kepada dengku peserta.
Get gure. Nengku kalian ba falau taharra iqa'a salati ghairi sahibatil waqti fil waqtil makruh. Ah, gure Pak. Falau taharra kan. Ya kan? Walau tahara. Bu arti falau taharra kan. Walau tahara. Maka bermakna makna terjemah gure. Ya, tuman je. Walau tahara ika asalati ghaira sahibatil wakti. Maka jikalau maka jikalau melakukan maka jikalau berlaku mana aja berlaku menjatuhkannya sembahyang yang tidak sembahyang Makna yang roh tidak taharra apa leh? Makna roh taharra yang tahara puinan. makna roh tahara terlepas tu. Terlepas. Yang menan inan yang kena berah putra falau taharra kan. Jadi ini yang kena berah mi tekedi lega tengok ta pubut sembahyang yang kan dalam watero. Kiban? Yang sembahyang ini kena berah bahawa sembahyang yang nawatero tak lakukan kan di dalam watero. Oh, kon lagi kan kon. Ataupun Kecil kalau lo falau taharra kan. walau tahara. Ina ada berah lero ni dah puput sembahyang yang nawate ya. Kiban acik dulang lom. Get gore. Mi tekedi le para mi tekedi lega tengok tapi medegedi sembahyang getayo yang hana para yang hana jelas wate atiji pe hana wate yang pah lagi untom tu wate luhu sembahyang luhu bawa wate luhu wate asa wate para sembahyang asa bawa wate asa tapi tak lakukan sembahyang yang tidak memiliki waktu yang tepat tapi tak lakukannya di dalam wate makruh. Ino ada berah ghairi sahibatil salat yang ghairi sahibatil waqti. Gesifut ghairi sahibatil waqti pada salat. Salatnya Ya, emang nawate ada pun hana menurut roh ni. nah wate ya. Berarti Akan gesifut berah gairah nawate. ba bet berarti Ino keberah sembahyang ino ghairi sahibatil waqti. yang Ino hana keberah wate ino ya. ghairi sahibatil waqti. Berarti jikan kena wate ji. Tapi dah Kena puput wate. bak yang kena wate. Tapi Hmm. sembahyangnya sembahyang yang emang hana wate ju. Ya, sembahyang Kah? hana wate gure. Sembahyang yang hana wate laju tak apa ikak salat tersebut dalam wate. Dalam wate makruh. Dalam falau taharra yan fa. Geta free ya. Gedafri Geta free ho yan. Falau taharra yan. Gaddafi terhadap surah Al-Likud. Ya, putra surah likut nah. Surah Al-Likud bab masalah jud lega tengok sembahyang yang sebab dia terdahulu. Berarti sembahyang salah sabuh pada sembahyang terdahulu iaitu lagi contoh ta puluput ta kaza yang luput daripada perle ataupun sunat yang inan hana takasat untuk tak takkir ke Bele. wate makruh. Inan Gaddafi jinggu bab Kan takhiruha ho lil ho. waqtil Kan ho geta free apa yan? Ba bab bab jumlah ta'khiruha daripada lil kalimat waqti. bab jumlah daripada kalimat Al-Likud. Berarti hana Yang kasat menyesal. takhir. Ya. Okey. Jadi bila tadi kena nepegah tafri, yan masalah sembahyang faidah. Sembahyang faidah yang fardu. Sembahyang faidah yang fardu, yan sembahyang yang kena wate. Hana cocok berarti bila tadi ne tafri kena hana sesuai. Kan Karena nak au ada yang buku je lah mu. Nak atau sembahyang sunat tok mesti. Au naflin ba hai mi terjadi takkan ya. jumlah ku ke dari mandu mu. Hai yang perlu kena berai no berarti ba au naflinnya. Hai pun ke dari no ucap contoh. Tapi kan dah yakin Atau orang kenan graf ni. kita free ho tu. Surah ke phone no. Karena punya kedi kak. Nyu kan acin ni ngolong leh kak. Nyu seandainya anda free yang bak semayang faidah. Pada pakai bahasa faidah. Yang ino dua boh ke model faidah fardu nasabah, faidah sunat nasabah tu. Pada ketika pakai bahasa faidahnya sembahyang yang nawate. Yang ini hana sempat dah lakukan dalam watero maka gukun faidah. Kah? Nya Ke gore. masalah fardu. Nana mufum? Mufum. Pada ketika pakai bahasa faidah fardu atau faidah sunat, yang berarti sama dengan sembahyang yang nawate.
Sedangkan surah di ke falau ya falau taharra yang tapu ikak sembahyang yang hana hotel. Kiban cara tak nak tafriq pada sembahyang yang hana hotel. Berarti kena tafriq ji. Oh, kak gore. Bukan. Ha. Puji yang kan. Hai, berarti Berarti hau berarti berarti tafriq ji hau kan. tafriq ji berarti ba Cukup, cukup. Dilanjutkan dengan iskal kedua. Coba Tengku perhatikan pada matan Fir'aun yukrahu tahriman. enggak gore. Nyan tahriman nyan kepu dan irab. Tahriman kehal. Kehal. Yang kehal. Kiban yang keke dengan hal le. Berarti tahriman ta'rab ji kepada hal lah. Berarti ya dengan hal ismul mansubul mufassirul mbahama minal hayati minal hayati. Jadi daripada keadaan Hinan pat hay'ah yang mubham hinan. Hay'ah yang mubham ada kala ba fa'i, ada kala ba maf'ul. berarti Ataupun ada kala ba yang naib fa'i. ba naib fa'i daripada yukrahu. Kon yang baik trip kana nyan kon nyan yang ngilu tayong. Nyan tahriman nyan kon geirab ke hal tapi nyan geirab sebagai sifat bagi man'un yang telah gebah. Man'un yang telah gebah adalah makruhan. Yang makruhannya geirab sebagai maf'ul mutlak. Maka matan yang secara lengkap yukrahu makruhan tahriman. Long ingin lunuk tayang iaitu makruh kena bagi dua. Nah makruh tahrim, nah makruh tanzih. Jino, ci tungku jelaskan siga pat beda antara makruh tahrim dengan haram. Apakah hangga ke langsung Fir'aun yuhramu salatu la sababalah. Pat beda makruh tahrim dengan haram dalam usul fikih. Okey. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Berarti beda antara makruh tahrim dengan makruh tanzih. Yang pertama makruh tanzihnya adalah larangan yang inan tidak ada dalil yang khusus dan boleh ditakwil. Dalam artian kemungkinan bisa jadi selain makruh hukumnya. Kalau tayang pat beda makruh tahrim dengan makruh tanzih. Pat beda makruh tahrim dengan haram. Oh, kalau makruh tahrim memiliki dalil yang kata yang inan dilalah daripada dalil yang kageba nyan hana kata. Dalil kata beda antara haram. Moino makruh tahrim tidak disiksakan. Disiksakan daripada segi tahrimanan tinjau kepada man'un iji. Kibarat apakah berarti dari indat droi zati fi'il tersebut nyan kagehun sebagai makruh tahrim. Jadi kebalikan ji. Mia haram berarti kajelah aju berarti but yang terlakukan gebi pahala dan disiksakan ketika tak pubut ge siksa dan tak tinggalkan gebi pahala. Menyebab makruh tak tinggalkan gebi pahala dan juga tak pubutnya disiksakan. Beda dengan makruh. Sama. Cuma hukum sama, cuma betul gue hampir sama, cuma beda aja mi bak makruh tahrimnya ji na jalan yang sampai nan dideng kepada hukum makruh han genisbah kepada haram langsung. Karena hana langsung kuat. Alasannya mana? Wate gerumpa dalil kat'inya hana langsung kuat juga hukum bahwa di ketika tapubutnya langsung mudosa. Yang makruh tahrim. Hana mufhum belum. Cina surah dia kata. Beda makruh tahrim dengan makruh dengan haram. Makruh tahrimnya gue adalah makruh yang inan gesebut dalil kata dan inan gesiksa di ketika tak lakukan. Dalil ni kat'i miya makruh tahriman. Dalil ni kat'i. Beda dengan tanzih. Berarti mana kaile. Alasan gunakan dalilnya qat'i dengan dhanni adalah ba'dalalah. Dalalah dalilnya secara kata
maka gebuhnan dalil qat'i. Munya dalalah dalilnya secara dhani hana gebuhnan kepada dalil qat'i, dalil dhani yang gebuhnan. Maka munya nepegah dalil yang na pada makruh tahrim dalil qat'i yang kasama dengan haram, karena bah haram dalil qat'i. Maka hanya di surah hantu dalil qat'i dalalah ji dhani hanya. Perkara yang betul. Menan berarti gure karena apa dah dikadika ke isbat hukum kepada harimnya kepada makruhnya bagi dua tahrim tanda duduk nan kalian perbedaan antara makna harim dengan makna selain daripada harim yaitu makruh. Maka lagi ure begah berarti dalil je berarti dalil lani yang gecok daripada pupu manteng dia puka daripada Quran, hadis, qiyas. Ya, terima kasih banyak. Memulainya. Oke, paham? Oke, paham. Oke, mulai panah. Oke, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun fi bayani ma yahrumu bil hadisil asghari wal akbari. Yahrumu bil hadisi. Salatun wa tawafun wa sujudun wa hamlu mushafin wa ma kataba lidarsi Qur'anin walau ba'du ayatin kaluhi wal ibrati fi qasadid darasati wa tabarruki bihalatil kitabi duna ma ba'daha wa bil kitabi li nafsihi aw li ghairihi tabarruan wa illa fa amarahu la hamalahu ma'a mata'in wal mushafi ghairi maqsudin bil hamli wa masi wa ruqihi walau li bayadin aw nahwi dharfin a'adda lahu wa huwa fihi la qalba waraqihi bi'udin idza lam yanfasil alaihi wala ma'a tafsiri zada walau ihtimalan wala yamna'u sabiyyin mumayyizi muhdasin walau junuban hamala wa mas walau junuban hamlu wa masu nahu mushafu li hajatin ta'allamahu wa darsihi wa wasailatuhuma kahamlihi lil maktubi wal ityani bihi lil muallimi liya'lamahu minhu wa yahrumu tamakkinu ghairul mumayyizi min nahwi mushafi walau ba'du ayatin wa kitabatin bil mu'jamiyati wa wada'anahu darahimu wa wada'anahu dirhamun fi maktubatin wa ilmu syar'i wa kadza ja'alahu baina awraqihi. Cukup. Dilanjutkan dengan makna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula khatimah pada menyatakan barang yang haram dengan sebab berhadas yang asgar dan hadas yang akbar. Haram dengan hadas. Diharamkan dengan sebab hadas, yaitu sembahyang dan tawaf, dan sujud dan menanggung mushaf, dan barang-barang yang tertulis pada tulisan Al-Quran. Sekalipun sebagian ayat seperti lauhin, yaitu tinta wal ibrah, pada kasat darasah dan tabarruk dengan keadaan kitabah, ketiadaan barang sesudahnya kitabah, dan dengan kitab bagi dirinya, Al-Quran ataupun bagi selainnya, hal keadaan tabarruk. Dan jika tidak, maka memerintah ia seorang hu akannya. Dan jika tidak, maka memerintah ia seorang hu akannya. Yang tidak menanggung beserta. Dan bermula mushaf ketiadaan maksud dengan menanggung dan suntuh lembarannya mushaf. Sekalipun ada ia seorang bagi ataupun seumpama zaraf yang kembali baginya wahwa
Dan bermula di ayatnya fihi padanya Al-Quran la qalba warakahu. Yang tidak terbalik lembarannya Al-Quran dengan sebab kembali apabila tidak berpisah di atasnya seseorang dan tidak beserta tafsir yang lebih sekalipun ihtimal ia dan tidak menegah oleh si yang mumayyit lagi menghadas sekalipun si itu berjunub ataupun si itu menanggung dan menyentuh seumpama mushaf dikarenakan hajat yang mengetahui si tersebut dan belajar ia sabi. Wa wasailaituhuma seperti menanggungnya mushaf bagi yang dituliskan. Cukup. Dilanjutkan dengan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sabah khatimahnya kena piata ke tentang haram bagi orang yang menghadas, buka hadasnya hadas ubud ataupun hadasnya hadas raya. Berarti haram bagi orang yang menghadas nyo di sembahyang. Olehnya haram bagi orang yang menghadas di tawaf dan di sujud. Olehnya haram bagi orang yang menghadas buka hadasnya bak orang yang hadas ubud ataupun hadas raya, iaitu menanggung mushaf dan pupuan mantang yang mutulis di dalam mushaf tersebut. Sekalipun kedih, jino sebagian ayat Al-Quran yang menulis, yang tetap haram bagi orang yang menghadas ubud dan bagi orang yang menghadas raya. Dan ibrah seperti lagi contoh lauhin wal ibrah. Bak gekasat, saboh darasah dan getabaruk dengan keadaan kitabah. Ketiadaan barang sesudahnya keadaan. Ataupun dengan kitab le diri gaknya jino ataupun kan diri gaknya tabarukan jino gecok saboh tabaruk. Wa masu warakihi. Olian bak gesuntuh lembaran Al-Quran yang berarti haram sit bagi orang yang menghadas kecil ataupun bagi orang yang menghadas raya. Sekalipun kedih jino gesuntuh iaitu kulit lembaran Al-Quran tersebut. Seumpama zaraf yang kembali baginya zaraf. Wahwa fihi la qalba. Berarti hanjit kebalik oleh orang tersebut iaitu lembaran yang lembaran Al-Quran. Bagi-bagi orang yang mahadas subut dan mahadas raya, nyo wate gena balik lembaran Al-Quran nyo maka hanjit kebalik dengan bi'audin. Dan bagi sesabi yang hana menghadas sekalipun kedih sabi yang menjunub, nyo hana tertegah untuk disentuh Al-Quran untuk menanggung ataupun disentuh. Putra teman yang ditanggung dari sentuhnya nahu musafin iaitu seumpama mushaf dikarenakan hajat yang ditepuk oleh sabi tersebut. Lagi contoh seperti ditanggung bagi yang dituliskan. Ditanggung atas yang tulis, yang ditanggungnya itu sabi, yang posisi sabi yang itu mu'alim bagi supaya bahawa untuk imerno atayan. Dan haram iaitu mungkin ketiadaan si mumayyit daripada seumpama mushaf. Sekalipun kedih, jino sebagian ayat ataupun sebagian tulisan dengan ajamiyah. Yang maka haram untuk mungkin ketiadaan mumayyit, yang kan mumayyit. Maka haram iaitu kutuntum mushaf sekalipun kedih mushafnya sebagian ayat dan
sebagian yang dituliskan. Cukup. Dilanjutkan dengan iskal pertama. Baik Tengku peserta, coba Tengku perhatikan pada matan. Wala yamna'u sabiyyun mumayyizun muhdisun walau junuban hamlu wa masin. Nahu mushafin lihajati yang pu baris buku kan? Ta'allamahu. Ta'allamahu. Bu kalimat ta'allamahu kan? Kalimat fi'il madhi. Fi'il madhi buku kan? Ukunya hu dhamir. Ya, ukunya lam wa Wa darasahu. 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 Kiban tu juga makna? Dan Karena belajar. hajat. Karena Karena hajat. hajat. Yang dimerno ianya. Yang dimerno ianya sabi. Akannya mushaf. Dan belajarnya sabi hu akannya mushaf. Imurna mushaf. Dimerno mushaf. Menyata'alumihi juga hajat. Ditafah. Dihajati ta'alumihi. Karena hajat belajarnya si sabi. Dan karena hajat darsihi. Belajarnya sabi. Gimana cara ada murna mushaf? Murna Al-Quran yang nabak mushaf. Karena hajat belajarnya sabi. Nah, yang ta'alumihi dengan darsihi. Kadangku. Jadi kiban surah hamlu dengan masu. Surah hamlu dengan masu. Maya hamlu iaitu menanggung. Maya masu iaitu menyentuh. Menyentuh mushaf kiban ataupun surah. menanggung mushaf. Kiban Hai surah berarti menanggungan. surah menanggung iaitu arau getanyo di bawah mushaf tersebut. Yang mana arau getanyo menanggung mushaf tersebut. Sedangkan suntuh iaitu hanya menanggung. Tetapi cuma tak suntuh tau. Yang bagi urung yang mahadas kecil ataupun bagi urung yang mahadas raya. Yang harum untuk suntuh. Ataupun harum untuk tanggung. Punya melapik. Contoh, nak sejadah kalau tak lipat atau jaro. Atau sejadahnya anda duduk mushaf. Yang dengan gekun hamlu. Yang tetap gekun hamlu. Karena pekan yang sebab gekira menanggung sih. Kira menanggung sit. Gekira menanggung. Get. Kemudian sabota tolong Tengku kalian bak phone juanan khatimatun. Paling bawah je tak ira pada kata khatimatun. Fatimatun. Khatimatun je Tengku irap, paling bawah je tak irap dan lepas paling bawah je ni irap siapa-siapa. Ke khabar mubtada yang kagubah. Keti-keti. Babe-babe. Ke khabar mubtada yang kagubah. Gete kedi. Haza bermula ini itu satu kepentingan. Apa makna khatimah? Khatimah. Khatimah iaitu satu Kepentingan. Khatamah. Khatamah. Bukan. Nabi Muhammad khatimul anbiya. Kesudahan. Ataupun penutupan. Kalau bawah berarti ke khabar. Kibalam. Gimana baca alam? Mubtada yang dibuangkan gede-gede haza. Yang pertama tak i'rab ke khabar. Yang kedua gimana baca? Yang kedua diirabkan Sama sih lagi bab faslun. Itu mungkin hana tinggal faslun ni dia pada bawah kita baca. Maka bab khatimatun lagi ancit. khatimat. Juta baca khatimatun, juta baca khatimatin, juta baca khatimatan. Mia khatimatan geirab sebagai maf'ul mutlak. Sedangkan tak baca khatimatin geirab sebagai majrur dengan pi yang terjadi. Majrur dengan PA. Berarti PA yang pejar.
Bukan huruf jar yang dekadi. Dekadi dekat Ha. abtadi'u hadza mas'alati bi khatimatin. Bi khatimatin. Je. Punya kebuna, punya fatah, keputan Arab. Min fathah sebagai maf'ul mutlaq. PAJ pun. Tergedi. PA yang dekadi khatam tu Khatimatan. Dia maf'ul mutlak. Maf'ul je. Pun maf'ul mutlak. ke Maf'ul maf'ul. bih. Ke maf'ul. Antara heboh yang entah paling kot. Cina perah tiga. Nya Yang dong paling perah cocok. sabotu. Nah sabotu khatimatun yang ke Arab ke mubtada. Khabari ke bah. Ketekedi hadza. Jud khatimatun hadza. Bermula penutup itu ini. Di antara perbawahnya cina urut tiga. Watai karak habis. Toh yang paling kot. Yang phone yang kedua yang kalian keput. Dia kajut. Cukup. Cocok. Dilanjutkan dengan iskal kedua. Siap peserta? Siap. Jadi kan lu nak kata yang mentah mbaknya, mbak wahamlu mushafin wa ma kutiba lidarsi Quran. Yang sampai wal ibrah sampai bihalatil kitabah. Benar tai long dengar lagi le dah rancu ataupun janggal makna jihinan. Ya. Ki nulang lam makna. Dari wamas walau junuban Wahamlu. hamlu wa masu. Wa hamlu. Pak dah, baris yang pertama. Dari balik. Wa hamlu mushafin. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin. Ni baca makna ju. Lebih hotel. Dan itu menanggung mushaf dan Yang barang-barang yang pakai nebuh itu kan. dan oleh karena ke pa'i yahrumu dan oleh menanggung Ya. mushaf dan barang-barang yang dituliskan akannya barang bagi menulis Al-Quran, belajar Al-Quran. Ya. Olian, Walau sekalipun ada ianya Al-Quran itu sebagian ayat. Dapo kan walau kan ba Al-Quran. Ba Al-Quran. Kan. Ba kutiba. Sekalipun ada yang menulis itu sebagian ayat. Kan sebab walaupun ada ianya ma kutiba. Ba wal ibrah gimana buat mana Wal ibrah. Dan bermula ke mubtada ju. Ke mubtada. Tapi guna ke mubtada baca kan? Kan. Buno agak panik. Gugup. Ya. Aci bu makna aci surah ju ba wal ibrah kan? Berarti ibarat bak takasat. Bak takasat iaitu ke tentang tak belajar. Khabari pak nubuh khabar wal ibrah kan? Bak bihalatil kitabi itu sabit dengan keadaan kitabah. Aci nubuh makna bersesuai. Aci surah bersesuai lagi nubuh makna khabarji ba bihalatil kitabah. Dan bermula ibarat pada kasat belajar dan pada kasat tabarruk itu sabit dengan keadaan kitabah. Berarti yang menjadi pertanyaan Ji, kan al-ibrah dan al-ibrah ketah kan? Cuba nunggu. Dari atas yang dirikut wal ibrahnya kan dan bermula ibrahnya yang dipegang yang diiktibar dan bermula yang diiktibar. Yang iktibar atas kan yang dirikut Ji. Diiktibar ke tentang harum sentuh ada yang kali kepegah iaitu bagi orang madas ubud dengan orang madas raya iaitu berkasat bab belajar. Hati kekasat bab belajar. Kan kemenan. Yang menurut Rana ada kun ma kutiba lidasi Quran. Dia Quran ada pun kan? Al-Quran. Pada ketika yang Al-Quran kepuya tulis dalam ma kutiba kajit dengan mushaf nanti ikut.
Kah tak apa. Karena Olian kalau hinyan kan, kalau hinyan, kalau hin. Kalau hin contoh untuk pu. kalau ini contoh untuk menulis Al-Quran. Kan cik. Jadi asal ataf kunjung mughayarah kan? Ya. Asal ataf pada ketika jenis kagak atafnya berarti peranda antara maktuf dan maktuf alainya adalah dua hal yang berbeda. Yang dikedi sama, hana perlu lagi ataf. Adapun tu nasi untuk ataf untuk tafsir. Yang bicara asal bicara asal pada ketika atafnya adalah mughayarah. Jadi ma kutiba lidarsi Quran yan. Yang putra yan. Pu wantang nu bekah Al-Quran ataupun kan. Berarti menurut segi tekalan, nyo manteng ge pegah, nyo hana lagi kira ke mushaf karena apa ke nyo taco ayat Al-Quran tak tulis bapa lain iaitu bab buku misalnya. Jadi Nya ma yang kata kutiba aku yang pu man. dituliskan. Yang itu ada sesuatu yang lainnya. Ada sesuatu yang lainnya. Cukup. Sekian, terima kasih peserta. Nomor 4. Oke. Begitu makra saya buka, maka menandakan peserta langsung memulai lomba dan waktu dimulai. Oke? Siap? Paham? Siap, paham. Oke. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa andamin nahu biruhusin mimma la nafsalahu sa'ilatun kabi'audin wa kamlin la anjildihi wadami nahu damlu kabsaratin wajarhin wa angkaihi wa sadidihi wa in kasurat damu fihima wantasyara bi'arkin au fahsyil awali bihaitsu tabqi saubi alan nukulil mu'tamidati bighairi fi'lihi fa in kasura bi fi'lihi kasdan ka'an kutila nahu birukusin fi saubihi au asri nahwi damlin au hamli sauban fihi damun baragisa masalan wasalla fihi au farasyahu wasalla alaihi au zada ala malbusihi la ligardin kata jamulin fala yu'fa illa anil kalili alal asahi kama fit tahqiqi wal majmu'i wa in iktada kalamu raudatil afwi angkasiri damin nahud damlu wa in asara wa tamadahu ibnin ibdun nakibi. Cukup. Dilanjutkan dengan makna. Dan dimaafkan daripadanya darah bermula demikian seumpama itu sabit dengan daripada barang yang hana jenih diri baginya darah itu yang melir ianya darah seperti bukan daripada kulitnya darah, bukan daripada kulitnya bu'ud dan kamal, dan darah seumpama darah dan nanah, dan daripada nanahnya walaupun banyaklah darah pada keduanya kaihun dan sadidun, dan
Dilanjutkan dengan surah. Jadi pada pembahasannya itu dijelaskan tentang dimaafkannya darah pada seumpama darah yang bukan pada dirinya itu adalah darah yang mengalir. Dilanjutkan dengan iskal pertama. Coba peserta siap. Insyaallah. Peserta. Ya. Jadi kan pada masalahnya akan membahas tentang najis-najis yang makfu'an. Ya kan? Ya. Ya kan? Kak peserta benar kan? Perhatikan kitab apa? Jadi kan, ini kan masalah najis yang makfu'an. Yang pertama apakah yang dimaafkan adalah darah kutu. Khususnya kutu RG. Kah? Kah? Nah. Jadi sama dengan darah kutunya kan kena dirinya Juji adalah najis yang dimaafkan. Sehingga menjadi hukuman bajai itu roh ramai dalam sembahyang. Kah? Walaupun banyak ke dia? Walaupun banyak kan aku buat di baris yang kedua. Jika di baris yang kedua. Walaupun banyak darah. Tengok kan? Berarti sama dengan dekat katakan walaupun banyak, maka sama dengan diri darah kutunya adalah najis yang dimaafkan. Jika dalam baris yang kelih di bawah wa'in ka surah bunuh. Wa'in ka surah bifi'lihi qasdan. Kah? Jadi apabila banyak darah tersebut dengan sebab perbuatan orang tersebut disengaja qasdan. 4. Ini kan baris yang ke padimu. Yang ke-5 dari atas fala yu'fa, kena jawab in. Anda ada baca li. Jadi kan berarti sama dengan surah haji, apabila jina banyak darah tersebut, maka dia akan fala yu'fa, dia hanali maafkan kecuali sedikit. Dia ada pendapat yang sah. Dia ada pendapat yang kuat. Kenyal lagi kan? Padahal seharusnya menjadi darahnya dia adalah dirinya najis yang dimaafkan, seharusnya jadi hana pengaruh kan, hana pengaruh pu gara-gara perbuatan tayo inan, pu hana perbuatan tayo inan diri darahnya laju dimaafkan. Darah binatang yang tidak ada darah yang mengalir baginya, lagi darah lalat, lagi darah nyamuk, kenyo hana darah yang mengalir kan. Jadi darah apapun binatang yang tidak mengalir darahnya, misalnya seandainya diri darahnya laju uji makfu'an, seharusnya hana keperhatian kan, punai pubut sengaja, adapun hana. Yang kiban jawapan Ronu. Ini ulang Mbak pertanyaan terakhir. Ya. Ini kan aku bukan fa'in kasura bifi'lihi no. Ya. Seandainya darah tersebut jika banyak gara-gara perbuatan tayo, maka
Hanali gemaafkan. Tanya, kecuali Ya, sedikit ya. tok baru gemaafkan. Padahal dia masuk dalam najis yang makfuan yo. Darah kan. Ya, ya. Masuk dalam najis yang makfuan. Seharusnya hana berdalih haji. Puinan na sengaja tanya adapun hana sengaja. Yang darahnya adalah makfuan. Punya seandainya hanali gemaafkan, punya degedi hanali gemaafkan berarti jika najis yang makfuan. Kalau sama lagi darah urang, kalau sama lagi darah urang biasa. Darah tanya, punya degedi dit. Nah betul semayang. Darah Hana. tanya. Hana. Patu najis, najis kan? Menyebab darah adanya. Ya, sebab darah tanya. Anjir kan nak darah. Patah-patah. Oh, Suji agak patah-patah lucu. mak suci kan darah manusia, mesti darah tanya. Yang kan ijih ke najis yang makfuan. Ha, Ya, ke ya. najis yang makfuan je. Tapi darah binatang yang lain nya najis yang makfuan, najis yang dimaafkan. Seharusnya punya dekedi dia adalah najis yang dimaafkan. Seharusnya hana pengaruh je puna perbuatan tayo inan sengaja atau hana sengaja. Seharusnya hana bermasalah, tetap sah sembahyang. Yang kiban Yang cara dia. kilaf. Ya. Yang kilaf ini berarti bak kalimat zadanya nunggu. Bak kalimat zada Dan yang dah. hanya kilaf. Yang kepegainan kecuali daripada sedikit dasar dia ada pendapat asal kan hana gemaafkan. Nyan bak kalimat zada ala malbusihi nyan taga yang kilaf bak pendapat asal. Yang lain mungkin gemaafkan. Fala yufa supaya jauh kan? Jauh daripada fa'in kasura bifi'lihi kasdan kenan mendum. Kena jauh je tiga, maka hana dimaafkan. Jadi ken ke surah zada tok. Zadanya na au dilikut ji au ataf, ho ta ataf. Ulikut lam. Ujung-ujung kena mandi wa fa'in kasurah bi fi'lihi. Berarti sama dengan fala yu karena jauh daripada fa'in kasurah harus cocok, harus sinkron ji antara syarat jawab. Uji hana gegolongkan li dalam najis yang dimaafkan. Tok Iban. Tetap digolongkan bak najis yang dimaafkan man karena kala bak perbuatannya secara sengaja. Maka ji hana gemaafkan di. Berarti sama dengan gemaafkan darah tersebut, status ji gemaafkan berhubungan dengan perbuatan urang atau diri darah. Berhubungan Pertanyaan dengan terakhir. perbuatan urung. Good, siap. Dilanjutkan dengan iskal kedua. Baik, Tengku peserta, coba Tengku perhatikan pada matan fa'in kasura bi fi'lihi. Qasdan ka'an qatala nahwa burwusin fi sawbihi hingga seterusnya cina irab dari matanya. Dari fa'in kasura bifi'li berarti. Ya, Tengku. Panyan pa tafri inyan huruf syarat dibina ada sukun hamal bagi Arab. Kasura ke fi'il buji perapa isim perapa pai penasa maf'ul. Bi huruf jar fi'ili yang dipejar alamat jar kasrah pakan kasrah karena isim mufrad. Komisi mufrad dirapat dengan lemah dan saat patah dikejar dengan kasrah. Jumlah jar majrur tujuk kepada fa'il daripada kasura. Oh, Hi. lanjut. Lanjut. Anda surah fa'il dalam bentuk jumlah jar majrur. PA wajib dalam bentuk mufrad. Bukan PA, fa'il. Fa'il wajib dalam bentuk mufrad. Apa fa'il ke surah ini? Oh, iwo bak darah. Fa'il dan dalam terkedi huwa. Babih ni irab. Fa'il dan dalam terkedi huwa dibina ada fathah. Pada merapa ngajuk ke fa'i bi huruf jar fi'li yang dipejar. Alamat jar kasrah bukan kasrah. Bele. Fa'il dan dalam kita ke huwa. Dah bina alam ada fatah. Huwa dan dalam kan. Cina irab ulang kat Biasa surah lain bubutoi ni irab. kasura ke fi'il buji berapa
Pai pu penasa fi'il, maf'ul. babi abe, kasura, fi'il pu, babi abe. Kasura fi'il madi. Dibina di atas fathah nama bagi Arab. Buji perapat pai penasa maf'ul. Pai damir alam tekadi huwa. Bi huruf jar fi'ili yang dipejar. Alamat jar kasrah pakan kasrah karena isim mufrad. Hi isim damir dibina di atas kasrah pada majar Kalau abe hukum isim mufrad. hukum isim mufrad dirafa dengan dhammah dinasab dengan fathah dijar dengan kasrah. Hi isim damir dibina di atas kasrah pada majar mudhaf dengan fi'li. Ka fa'in. Sebagaimana yang kata depu bahwa huruf syarat na leboh, na lau, na in dan na ida. Empat beda bandaian. In kiban, ida kiban, lau kiban. Di manakah letak perbedaan di antara ketiganya? Menyain mungkin terjadi, menyelau mustahil terjadi, menyaiza yang sering terjadi. Jadi kata Menyain yang mungkin terjadi, menyaiza yang sering terjadi, yang mustahil terjadi. menyaiza sering terjadi. Ya tahu. Kiban aku pegang dalam kitab. Idanya kan sering terjadi. Tahakkukul wuqu' pasti terjadi. Menyain mungkin terjadi, menyalau mustahil terjadi. Kiban surah mungkin terjadi, mustahil terjadi. Sebab tu pasti terjadi. Atau yang mungkin terjadian. Puji, putraji yang memang mustahil terjadi, putraji yang mungkin terjadi, putra yang terjadian. Cina surah berlengkap. Mbak Buji menyeinyan yaitu sesuatu yang mungkin terjadi, menyatabayang tamung lam logika. Sedangkan menyaiza yang pasti terjadi, nyan biasa atra fil madiu ke jika terjadi. Kemudian yang sabote yang mustahil, nyan mustahil untuk terjadi kejadian biasa kepuduk bak tauhid. Sini beri contoh siapa yang lau istihalah hukum yang mustahil terjadi. Sini beri contoh siapa? Laukanallahu hadasan. Jikalau adalah Allah itu yang baru. Baik hadasan, hadasan menghadas. Laukan Allahu hadisan. Hadisan. Lian, gimana? Babe, benar pi jawab. Kanallahu kadiman. Ya, gimana? Laukan Allahu hadisan, kan Allahu kadiman. Ya. Kan tak anak betul ya antara syarat dengan jawab. Punya tak pegah Allah yang hadis, maka Allah yang kadim. Tak mana jauh surah. Kadim. Ya nah, ini macam dah. Punya tak pegah Allah yang hadis, maka Allah yang kadim. Nah tinggal ni ayat. Laukan Allah, laukana. Biasa ada di dalam dunianya. Nah dua orang Tuhan. Lafaz data. Kajut, terima kasih banyak. Ketika makra sudah ditampilkan, maka menandakan lomba dimulai dan peserta langsung memulainya. Oke, siap? Ya. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makharijuha ay hurufi ka makhriji zadi wa ghairiha
falau abdala qadiran au man amkanahu ta'allumu harfan bi akharin walau dadan bi dhain au lahni au lahana lahnan yughayyirul makna ka kasri ta'in an'amti au dhammuha wa kasril kafi iyyaka la dhammuha fa in ta'ammada dzalika wa alima tahrimahu batalat salatuhu wa illa fa qira'atuhu na'am in a'adahu sawaba qabla tulil fasli kamala alaiha amma ajizun lam yumkinhu ta'allumu fala tabtulu qira'atuhu mutlakan wa kadza lahina lahnan la yughayyirul makna ka fathidali na'budu lakinnahu in ta'ammada harfan in ta'ammada harama wa illa karaha wa waqa'al khilafu bainal mutaqaddimaini wal mutaakhiraini fil alhamdulillahi bil ha'i wa fi nadki bil qafil mutaraddidati bainaha wa bainal Cukup. kafi. Dilanjutkan dengan makna. Dan tempat keluarnya huruf sama seperti tempat keluar zat dan selainnya zat. Maka seandainya seseorang menggantikan, maka seandainya orang yang kuasa ataupun orang yang mungkin untuk belajar menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain, walaupun yang diganti itu huruf dad dengan ba, ataupun orang tersebut lahen tersalah, yang tersalah tersebut dapat merubah makna. Misalnya seperti kasrah ta pada ayat An'amta ataupun dhammahnya ta dan kasrah kaf pada seumpama iyaka, tidak dhammahnya kaf. Maka seandainya orang tersebut sengaja melakukan perbuatan demikian dan dia mengetahui yang bahwasanya haram mengerjakan demikian, maka salat orang tersebut batal. Dan andai kata tidak seperti demikian, maka bacaan orang tersebut dianggap benar. Jika orang tersebut mengulangi huruf tersebut secara benar sebelum lama terjadi pisah, yang dengan pisah tersebut dapat dipersempurna. Adapun terhadap orang yang lemah yang tidak mungkin untuk belajar, maka qiraah tersebut tidak batal secara mutlak. Dan sama juga orang yang lahen tersebut tidak dapat diperubah makna seperti fathah dal pada contoh na'budu. Akan tetapi andai kata disengaja maka hukumnya haram. Dan jika tidak disengaja maka hukumnya ialah makruh. Dan terjadi khilaf di antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin pada alhamdulillah yang dibacanya dengan ha, dan pada mengucapkan dengan kaf yang diragukan, di antaranya kaf dan di antara kaf. Dan menjazam oleh Syekhuna di dalam Syarih Minhaj dengan batal pada keduanya dua surah, kecuali jika udhur untuk belajar pada permasalahan demikian sebelum keluar waktu. Akan tetapi gejazam dengan sah pada surah yang kedua oleh gurunya Syekhuna, yaitu Zakaria. Dan sabit. Cukup. Dilanjutkan dengan iskal. Dilanjutkan dengan surah. Jadi makhraj huruf ataupun tempat itu bit huruf sama lagi tempat itu bit dad
dan sama lagi tempat itubit selainnya dhat. Maka jino seandainya le urang yang urangnya kuasa untuk gebaca atanyan. Adapun mungkin untuk gebaca atanyan, mungkin untuk gemerno, yaitu gaknya geganto sabah huruf dengan huruf yang lain. Walaupun dhat geganto dengan ba. Ya. Adapun bak surah urangnya urang lain. Yang mana lain gaknya, lainnya dapat iperubah sabah-sabah mana. Ha. Ke contoh tak kasrahkan ta yang na ba an amta. Jadi waktu gaya semayang kan an amta baca tetapi an amti. Ha, kasrahkan ta tersebut. Ataupun rumahkan tanya. Itu bacaan amtu. Dan yang contoh lam kasrahkan kaf yang na ba iyaka. Berarti baca ji iyaki. Ke nanti bak surah rumah kaf. Ni rumah kafnya hanya kira kepada lain yang dapat berubah makna. Maka andai kata agaknya yang sengaja ke pubut atanya. Umpama ji bunuh waktu semayang ba an amta baca an amti ataupun an amtu. Ya. Dan gedepu yang bawah tadi hari membaca lagian. Maka semayang urangnya bati. Wa illa jino bak surah hana gedepu. Hana gedepu yang bawah tadi hari lagian. Adapun gaknya hana sengaja. Maka bacaan urang gaknya butui. Andai kata nak ulang tiga tu dengan bacaan yang betul. Mesti kalau bacaan amtu tiga. Cuma untuk bacaan amtu nak ulang tiga tu dengan bacaan yang betul iaitu an amta. Ha, makanya kiraahnya baru kira kepada betul. Jadi yang mana baca tersebut segala panjang pasa yang kasempurna Fatihah menyedup kadarnya. Adapun terhadap orang yang lemah, ya orang lemahnya mungkin untuk gemerno. Lati kata penuh hanjit gemerno untuk ya puruh makhrijal huruf. Maka kira agaknya hana baca secara mutlak. Menansid bak surah orang lain. Yang mana lainnya dapat diperubah makna. Ini contoh dapat kandal yang na bak nak budu. Nyan sama si surah liket iaitu han baca semayang. Han baca kiraah. Akan tetapi andai kata isengaja isengaja alanya ni depu lom atanyan harum andai kata isengaja maka hukum ji makruh. Maka hukum ji haram. Wa illa hana isengaja maka hukum ji makruh. Dan terjadi khilaf di antara ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin bak masalah baca alhamdulillah. Berarti yang pegah baca ji dengan ha. Dan bak masalah nutuk dengan kaf, kita ucapkan kaf yang kafnya ragu pukulnya di antara qaf dan di antara kaf. Nah, jadi berdasarkan pendapat Syekhuna agaknya kagemat lang syarih minhaj kagemat yang bawah tadi batu bak duanya. Jadi menyata baca alhamdulillah kan dengan ha-nya dan bak kaf bunuh bak surah kaf yang ragu di antara qaf dan kaf yang berarti menyata baca lagi kan batu. Kecuali andai kata gaknya obor untuk gemerno segalam itu bid wadai semayang. Akan tetapi gejazam yang bahwa saji sah kiraah bak masalah yang kedua yaitu bak surah qaf yang diragukan di antara qaf dan kaf. Ya. Berarti gejazam li syekh daripada Syekhuna yaitu Zakaria kepada sah kiraah. Dan menyayak bak masalah pertama buno gejazam li Qadhi dan Ibnu Rafa'ah. Dan jino andai kata le urang yang kuasa ataupun le urang yang lemah ka ipu takfif sesuatu yang mutasydid. Contoh ibaca al-rahman. Yaitu ibaca ji dengan hana baca idgham. Al-rahman kan ar-rahman. Ya, yang kai takfif. Maka semayang tersebut batu andai kata itu pu, andai kata sengaja dan itu Cukup, pu. cukup, Wa illa hana cukup, sengaja dan itu pu maka kira haji sempurna. cukup. Dilanjutkan dengan iskal pertama.
Uh, bangku serta siap. Dah. Dah siap. Kah. Jadi ciri negara yang paling iup bakaan qara'a al-Rahman. Ya. Yan kenyo hal yang bisa membatalkan sembahyang, Ya. ya kan? Gara-gara Ya. ina kagak lepas idgham hana lagi idgham. Ya. Paling boleh kategori idgham, Kategori pembagian idgham yang dalam mataan bina. Nah, ujung ah. ah, Jadi idgham tu nak idgham yang wajib kan? nalih naik idgham wajib, naik Ya. idgham jaiz. Apa tu Sabar tu. tertegah idgham. Tertegah. Cik Idgham ni mutanik. jelaskan perbezaan Yang dia, dah kan? Boleh. mesti punya idgham wajib apabila lang sebuah kalimat mendapat dua buah huruf yang sejenis. Uh, Sedangkan huruf yang pertama daripada dua buahnya uh, sakin. Makanya wajib tak idgham huruf yang kedua kepada huruf yang pertama. Jadi macam contoh Tak Fathah. idgham huruf yang kedua. Tak idgham kena ulikut. Yang pertama ke yang kedua. Yan menjadi wajib lagi kan? Yakin ah? Masa Yakin. yang mumtani kan? Dan ni hmm, Nah, ingat. nanti ya. Nah, tengok lagi. Yang jaiz juga nak tengok lah. Adna nak pengaruh ba'al rahman sehingga hotel ta hanali tak idgham jika batal sembahyang. Pakan seberat yang pengaruh ji. Nak ubah makna? Ubah ha? Mubah kiban? Dari pu mubah ke ho mubah. Nya ku ho ubah nang fu man. Salah sabo ji huruf ji kagak ada lah sabo. Hai kagak lepas idgham. Dasar dua bora tapi jenok ka ge lepas idgham sama dengan kagak ada sabo huruf ni. Kan tapi rahmannya kalimat ji ayatnya alif lam kan. Seharusnya alif lamnya tambahan ji. Yang diri kalimat kan rahman. Ayat rahman kan? Kan kehasil makna aja. Hana mubah. Macam ada bukan hana mubah. Tapi pada ketika hana idgham apabila sengaja dan kedepu sefatalnya pengaruh ji kepada sembahyang, hansah sembahyang, batal sembahyang. Padahal rahman kan banlai dengan maddah kana ra na ha na mim juga na belum dalih benar alif lam. Cukup. Dilanjutkan dengan iskal kedua. Baik Tengku peserta, coba Tengku perhatikan pada matan wa kadza lahinun lahnan la yughayyirul makna. Di Tengku i'rab 3 la yughayyirul makna.
Bismillahirrahmanirrahim. La nafi kebina ada sukun hana mahal bagi i'rab. Yughayyiru fi'il mudhari' put fi'il mudhari' berapa pai penata maf'ul dan dalam pai terjadi huwa. Makna ke maf'ul mansub ala manasab fathah yang lahir pada akhirnya. Maka ala manasab fathah karena ji isim mufrad. Karena ji isim maksur. Hukum isim maksur rafa dengan tekedi, nasab dengan tekedi, jar dengan tekedi. Berarti alamat nasab ada jadi li fathah. Ha? Ana tekedi. Isim maksur. Okey. Jadi isim maksurnya ruh la isim tegah saraf mana? Ruh. Ruh. Nah yang ruh nah yang hana. Kiban na yang ruh na yang hana? Isim maksur, hidih kan ba isim tegah saraf kena ilat yang satu ilat pada maqam dua buah ilat. Satu ilat yang pada maqam dua buah ilat na dua buah ilat iaitu sirat mutahak jumuk sabah. Ta'nih alih maksurah sabah tu. Yang ba ta'nih alih maksurah, ijihnya digolongkan dalam tegah saraf. Ya bukan? Bahkan hinan satu ilat je kok kuat loh. Satu ilat pada posisi dua buah ilat. Kenyamanan. Ya. Pakan jino, wate dalam hukum isim maksur hana gepuruh dalam hukum isim tegah saraf. Tetapi gepuruh dalam hukum isim maksur. Padahal kalimat isim maksurnya ini tergolong dalam isim tegah saraf. Apakah nan gerafa dengan dumah, ganasab dengan fatah, gejar juga dengan fatah? Mufhum pertanyaan ji? Mufhum Isim gara-gara anda maksur. gara-gara apa ujung ji naya maksurahnya sehingga harkat ji hana lahi. Maka ji ji min haifu hukum otapulahi isim maksurnya tetap iwo kepada tegah saraf. Mangi contoh maknanya kahanali gara-gara nalih lah muno kepada tegah saraf. Cuma gara-gara gara-gara isim maksurnya harkat ji hanya kepelahi maka ji gepisah lah dari isim tegah saraf. Ya namun tegah saraf tetap sebut baji. Cuma gara-gara Tegah saraf. anda huruf J maka gepu pisah. Kibar makna gepu pisah? Berarti ji kali tegah saraf je kan? Kan tegah saraf sih. Tegah saraf. Mana berarti hukum isim pakan kalau hukum isim tegah saraf, lau hukum isim yan, hukum isim maksur. Angkanya yang gepu pisah haji. Kibar yang Pertanyaan gepu orang pisah? yang pakai gepu pisah no. Berarti gepu pisah haji. Gara-gara no monyo isim tegah saraf nyan secaranya lahi harkat ji buno. Sedangkan menyebab surah isim maksur nah sebut tegah saraf Pak Ji. Cuma ji hana lahi harkat maka ji menyalah hukum isim ji gepu pisah lah tu. Hana gegabung lan tegah saraf gara-gara harkat ji hana di. Pakan hanade harkat wa isim maksur. Gara-gara naya maksurah. Pane ya maksurah ba isim maksur. Kan ba isim maksur pane ya maksurah. Kiban dari isim maksur. Ali maksurah. Nali maksurah. Jadi pakan hana bisa di harkat ni nama isim maksur. Odor. Jadi bukan odor pulahi harkat gara-gara nalihnya. Pakan ozor. Kiban surah ozor. Karena nyan mi Kiban odoran jawan surah ozor. Kan kiban pengertian ozor inan. Pengertian ozor bak makna yan bak isim maksur sehingga tidak bisa dinampakkan harkat. Kiban penjelasan ji makna ozor. Pakan sampai ozor. Pakan sampai ozor. Pakan sampai haji itu harkat. Pakan haji apa harkat? Gara-gara Ali ya. Pakan gara-gara Ali? Ana hanjit hana hidup harkat ada Ali. Gara-gara? Ali hana marka. Ali hana markat. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih untuk peserta. Oke, paham? Paham. Oke, siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa farduhu
Ail ghusli syai'ani. Ahaduhuma niyatu raf'il janabati lil junubi awil haidhi lil haidhi. Ay raf'u hukmihi. Au niyatu adai fardhil ghusli. Au raf'i hadasin awit taharati anhu. Au adail ghusli. Wa kadzal ghuslu lis salati lal ghuslu faqat. Wajibu an takuna niyatu makrunatan bi awalihi. Ail ghusli yakni bi awali maghsulin minal badadi. Walau min asfalihi. Walau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatu ghuslihi. Walau nawa raf'al janabati wa ghaslu ba'dil badani thumma nama fastaiqadha wa arada ghuslal baqi lam yuhtajja ila i'adati niyati. Wa thanihima ta'mimu zahiri badanin hattal al-fari. Cukup. Dilanjutkan dengan makna. Dan fardunya mandi ada dua perkara. Salah satu daripada dua fardu mandi yaitu meniatkan untuk menghilangkan janabah bagi orang yang berjunub ataupun niat menghilangkan haid bagi orang yang berhaid. Artinya menghilangkan hukumnya. Ataupun meniat menunaikan fardu mandi ataupun meniat mengangkat hadas ataupun meniat bersuci daripadanya hadas ataupun berniat menunaikan mandi. Dan begitu juga mandi bagi salat. Tidak cuma mandi. Dan niat ini wajib disertakan dengan awal mandi. Maksudnya awal daripada yang dibasuh daripada badan. Sekalipun dibasuh dari bawahnya badan. Kalau ia meniat sesudah basuh satu bagian daripada badan, maka wajib baginya untuk mengulang basuhnya juzuk daripada badan. Dan apabila ia telah meniat menghilangkan janabah dan telah membasuh sekalian badan, kemudian ia tidur, maka bangun ia dan berencana ia untuk membasuh sisanya, maka bagian tidak diperlukan untuk mengulangnya. Adapun fardu mandi yang kedua adalah air harus meratai seluruh zahir badan. Cukup. Bahkan Cukup. Dilanjutkan dengan surah. Jadi dalam masalahnya kena pegah masalah fardu mano. Jadi fardu mano ada dua perkara. Yang pertama yaitu ketika ada yang kena mano dan harus niat untuk menghilangkan janabah. Nah, ketika dia kena mano wajib, apabila bagi surah huru yang junub, dan harus niatkan untuk menghilangkan janabah. Tapi apabila bagi orang yang haid, untuk mano kan genit untuk merafak janabah, tapi genit untuk merafak haid. Maksudnya adalah merafak hukum junub ataupun hukum haid.
Adapun jadsid hanya genit rafaknya nabah, tapi genit untuk menunaikan mana wajib. Ataupun kenangan genit lam untuk mengangkat hadas, untuk menghilangkan hadas. Adapun genit untuk bersuci daripadanya hadas. Adapun genit untuk menunaikan mana. Dan menansid itu mana untuk semayang. Jadsid genit untuk lun mana untuk semayang. Tidak mandi cuman, tidak mandi tok. Minyak tanit untuk mana tok nyan hana tertunai lam fardu salah satu daripada fardu mana. Dan niatnya wajib untuk tak iringi pada awal mandi. Maksudnya itu di ketika awal daripada bagian badan tayo yang terbasuh, maka sertakan niat sekalian dengan awal daripada juzuk badan yang terbasuh. Sekalipun terbasuh mulai dari bawah. Maka apabila tanya tanit, tapi tanitnya sesudah membasuh satu bahagian, awal tamano ile ataupun awal darah bahagian ile baru tanit. Maka nyan wajib tak ulang manolong. Dan apabila jina tanit untuk menghilangkan janabah dan kali terbasuh sebahagian badan, duduk tak ihile, watai kajaga, tanya tak iradah hati, tak kehendaki itu untuk terbasuh yang sisa haji. Sebab pernah sebahagian jina sisa haji terbasuh. Ketika ada budak tak ada jana untuk basuh sebahagian itu. Maka yang tanya tidak perlu untuk ulang niat. Karena Ramadan dengan niat yang benar. Adapun fardu yang kedua yaitu tanya memeratakan air pada zahir badan. Ubina anggota tubuh yang zahirnya air harus meratakan, harus sampai pada memenuhi anggota yang hatta al-afar sehingga sampai kuku dan sesuatu yang di bawah yang betul kanan. Dan memeratai pada rambut baik yang secara zahir ataupun yang secara batin. Sekalipun rambutnya ataupun bulunya Cukup. Dilanjutkan dengan iskal pertama. Baik Tengku peserta, coba Tengku perhatikan pada matan wa kadzal ghuslu li sholati lal ghuslu faqat. Jadi pada mano hana mumada ketika tanit manteng, yang mana? Tanit mano manteng. Contoh sahaja lug mano. Yang hana mumada. Nya mana? Ya, Tetapi punya pada kasus wudu, jid akan sahaja lug wudu lillahi ta'ala. Jid niatul wudu faqat yang punya pada wudu sah. Sedangkan niatul ghusli faqat menyebab mana? Hana sah. Tidak boleh, tidak memada. Hal yang bisa membedakan antara keduanya. Pakan menyebab mano hino hana sah tanit mano tok, sedangkan pada wudu hidih jud tanit sahaja long wudu tok. Hana ada mahata lain. Yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah putra hikmah di balik pensyariatan niat dalam ibadat. Rata-rata ibadat semuanya ada niat. Tetap syarat rukun dalam, bukan syarat rukun ataupun fardu yang dalam sebuah ibadat, rata-rata semuanya mengandung niat. Jadi ketika akan depu jawapan putra di balik pensyariatan niat dalam sebuah ibadat, maka pasti akan ditemukan jawapan tentang bunuh pakan pada mano tidak memada untuk tanit mano tok, sedangkan pada wudu memada. Mau faham pertanyaan? Faham. Coba Tengku jelaskan. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama bunuh, nya apabila tanit beda yang tanit mana tok dengan wudu tok, sebab punya tanit mana tok, nya kan wate tanit mana tok kan mana terlalu umum, mana sunat, mana wajib. Maka yang kenyan
yang menjadi perbedaan. Sedangkan punya pada wudhu, selain wudhu untuk semayang, nanti cara-cara wudhu untuk si darah muka darah jaro yang digunakan untuk hal lain untuk dah semayang sih. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, hikmah gesyariatkan niat. Karena yang pertama agar memang tanyonyo gesyariatkan niatnya hikmah untuk menandakan bahwa tanyo sudah siap untuk melakukan ibadat tersebut. Karena hana niatnya seolah-olah but yang memang hana but yang laga lah, but yang memang tidak ada iradah. Tapi karena niat nyambutnya memang kata lakukan secara serius. Yang untuk hikmah ini. Sedangkan untuk hadis Masa ni, mono. Kan, masa mono terlakukan secara serius masa dia pegang. Jino kau berakin dah semayang. Mah nak tani tak gaya telefon dah semayang. Kau berakin dah ju, kusyuk dalam semayang luar biasa. Cuma bak phone dah gaya hana tanit. Yang dia terberah mono untuk terlakukan secara serius. Malah le orang yang memang nak genit, tapi ada semayang hana serius. Main-main dalam semayang padahal nak genit. Maka Cina jawab dia kata, putra hikmah di balik pensyariatan niat. Sehingga menyerahkan depu putra hikmah di balik pensyariatan niat, maka tepat jawaban. Jawaban tu buno. Jawaban buno pakon menyebab mano hana mumada tanit mano tok. Sedangkan pada wudu ka mumada tanit wudu tok. Karena jawaban hino berkaitan dengan hikmah di balik pensyariatan niat ini. niatnya jadi dah hikmah haji untuk pemberi apa yang terbubut. Pemberi pun yang dah bubut. Gimana mana pemberi pun yang dah bubut? Jadi lagi Jina semayang lahu. Jadi untuk ada pemberi. Baik pemberi mesti berbeza je bahasa haji. Untuk berbeza yang terbubut sehingga mati yang terbubutnya berbeza dengan ada yang lain. Sehingga apabila ada kesempatan ada yang lain dengan hal tersebut, hai tamang li kadang-kadang ni mana. Maka Cina kait ke dia bab masalah buno nit wudu tok, nit mano tok. Maka ji tanya ketika tamano nyan benar tanit untuk mana menghilangkannya apa agar berbeda dengan mana-mana yang lain, itu mana-mana yang disunatkan. Tapi wudu nyan hana ta niatkan untuk memadai kerja wudu tok dikarenakan hana but lain yang serupa dengan wudu. Okey, lanjut. Jadi singkat mata, tujuan daripada pensyariatan niat untuk berbeza antara ibadat dengan adat. Jadi mana je nak mano adat, nak mano ibadat, maka mangat beri. Ke unit hana mumada tu tanit mano tok menyebab surah mano. Menya wudu hana wudu yang berupa adat, mandum wudu ibadat. Maka menya tanit wudu tok kamu mada. Confirm yang tujuan pensyariatan niat untuk berbeza antara ibadat dan adat. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan iskal kedua. Kak, Tengku peserta siap
Ya Allah. Kah. Acik dengku kalangan bak matan yang baris yang keempat walau nawa rafa'al janabah wa ghasala ba'dal badan summa nama fastaiqadha wa arada ghuslal baqi lam yuhtajja ila i'adatin niyah. Yang kah? Kah. Nah, jikalau diniat akan rafa' janabah lalu dimandi kah? Oh dirah ya akan sebahagian badan. Jadi hana mandum, hana utuh, hana mandum. Orang geih kau kan. Namanya geih. Orang dilanjutkan ketika setelah bangun tidur. Yang notai ketika ada kala dengan fungsi-fungsi sebagai bunuh pensyariatan niat adalah untuk nak tamyiz ibadah dengan yang bukan ibadah. Kino kagiak pertama tengut, kagiak lakukan tidur yang mana tidurnya adalah bukan hal yang berhubungan dengan ibadah. Dan mandinya ibadah, sepakat kan? Mandi rafa' janabahnya ibadah, sepakat. Sepakat bukan? Sepakat. Ka. Waktu ketika mandi rafa' janabahnya dia adalah ibadah, jino kata ayat pertama ada hal yang bukan bersifat ibadah. Ada pertama dalam mandi. Olian punya pada masalah wudu, ihnya menjadi maniknya. Ya kan? Tidurnya kan menjadi hal yang membuat batal wudu. Ya. Ya. Jadi ketika ada kalan pada wudu, tidurnya menjadi manik, tapi punya pada mana ini ada kalan kah hana masalah. Jika kan. Jadi jika untuk jika lanjut lom, hana perlele yang ada niat dengan mandi yang sama bunuh yang sekolom kan. Jadi kiban kira-kira alasan Pakan beda antara mandi dan wudu leh. Berama. Jadi aku jawab, nah jawaban. Mioba mana terkait masalah nya anjir ke mana ya? Ada kalan sah Summa nama fastaiqadha. Jud. Bet dapat Jadi tanggung nak tinggal jadi. Kiban? Bet dapat Bet dapat tanggung tanggung yang terinteng tu. Tapi yang menjadi gedi dapat tanggung yang mungkin non mak aduh. Yang seandainya ada hal tidurnya musa iji fatal menjadi gedi hana tetap tempat tidur pasti naga kait. Nah mungkin tungku ceroboh ke. Karena pada wudu dia tak gaib ada yang apa karena sifat ji fatal pada wudu. Pada wudu dia tidur yang hana je membatalkan wudu bak surah naum yang mungkin mak aduh yang tetap tempat duduk yang mana? Dia nak pakai bahasa nama ju. Nama. Dia pakai bahasa fastaiqadha lo. Cukup jelasnya dia lelah haji tidur dalam keadaan apapun je. Yang penting Dan nya bukan hal yang berhubungan dengan ibadah, bukan yang berhubungan dengan mandi. Lagi dia hanya buat surah wudu, urinang, je dengan gema wudu. Pada ketika tengah head ke. Lanjut. Dianggap dalam man. Karena kan dari segi yang sedang berhidnya berarti kan namanek daripada melakukan ibadah. Sehingga apabila gemu wudu kan hanya hukum ji dianggap dalam seharusnya lagi ansit dianggap dalam Pakan bak wudu urina kagak anggap dalam kahana ganggap. Nah, itu malah muktilat ngurus pada surah Kiban? Ti manonya Ya, hanya menurut kedi hari tamu dalam muktilat mandi masa. Pakan perayaan ji. Perayaan ji pakan. Pakan pada mandi ke beda. Pakan punya pada wudu yang ditambah dalam hal yang muktilat menjadi manik kepada asah wudu. Cukup. Sekian. Terima kasih para peserta. Oke, bismillah.
Ana dia langku. Mana dia? Ana. Langsung mulai, Bang. Langsung mulai. Mana dia makra? Bu Syafiq, mana dia makra punya? Urunya peserta mana dia makra? Ah, mana dia makra? Yan, Buku Henry. Belum boleh. Swab samping. Geser ke samping, geser. Tunggu. Ini tunggu. Mana dia makra punya? Ana dia makra. Tuh dia. Tu dia. Gak tenang boleh aman lah. Selalu santai dah. Dia. Makasih buat saya dipilih lah. Dipilih nomor saya karena berapa saya tahan. Makanya nanti. Lagi yang curiga sih pakai pilih nomor saya. Itu gak masalah. Swipe. You geser ke samping. Aci ni guys saya samping. Tampilan yang di Oh, geser UI ya. geser UI tampilan HP je. iPad lah. Cik yang punya iPad. iPad Dah. tadi. Tadi. Tahu. Kah? Tadi. Nadi. Udah. Kah ada. Okay, ulang. Enggak ada kan? Tapi Tuh. bah Dua. HP dia kau mak. Tunggu bah HP dia kau mak komputer. Ya. Bah HP dia, bah komputer orang nanti kah? Ana dia. Pengen besok ngomong lah berarti. Bah HP dia nak. Cek tahu. Kamu hai gula lah. Baca bah HP bang dah je. Cik kalian. Oh, tekan enggak. Tekan menggerak ya ti. Yes. Bergerak nah Yahud nah ni juga. Awak mana kejadian dia? Awaknya kan? Nah komputer sabo. Nah bah HP karena untuk mata kita bah komputer. Bah HP kah item, bah komputer item. Oh, berarti ada lima tahun di sini. Wah, dia sebab ini berarti 20 kita mau Oh, ya, jadi menyobanya item gue. Baca bapi. Menyoba komputer item berbaji Item. karena emang Langsung baca bapi. hanya tahu. Ulang. Satu. Berarti bah HP gue. Okey. Baik, Okey, siap. baru kajian 1, 2, 3. Deh bah HP kan? Dah langsung. Bismillah. Dah. Okey, bismillah. 1, 2, le. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاعدة مهمة وهي أن ما أصله ظاهرة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقول الأصل والظاهر والغالب أرجحهما أنه ظاهر عملا بالأصل المتيقن لأنه أضبط من الغالب المختلف بأحوال وأزمان وذلك كثياب حمار وحائض وصبيان وأواني متداينين بالنجاسة والورق يغلب نطره على نجس ولعاب صبي وجوح اشتهر عمله بشحم الخنزير وجبن سمي اشتهر عمله
bi'infihatil khinziri wa qad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jubnatu min indihim min indahum fa'akulu minha wa lam yas'al an dhalika dzakarahu syakhani fi syarihil minhaji wa ya'fu an mahalli istijmarihi wa an mimi zubabin wa baulin wa warsin fi fasyim Cukup, minal cukup. makani. Dilanjutkan dengan makna. Kaedah kepentingan dia asal bersuci dan memandang di atas dan menajisnya asal karena memandangkan najis pada misalnya. Itu dua pendapat yang dikenalkan dengan perkataan asal dan zahir dan ghalib dan kejelasan dan memenangi. Dan merajih zahir perbuatan dengan asal yang diyakinkan karena lebih abad daripada kebiasaan yang berbeda dengan keadaan dan zaman. Demikian seperti himar, keledai dan orang perempuan yang haid dan anak lelaki dan bejana yang ditempelkan dengan najis dan daun yang dimenangkan di atas najis dan mainan anak kecil. Dan roti yang masyhur terbuatnya roti dengan gapah babi dan keju negeri Syam yang masyhur buatnya dengan lemak babi. Dan sungguh datang Nabi sallallahu alaihi wasallam keju di sisi Nabi. Maka oleh kerana itu memakan Nabi daripada keju dan tidak menanya daripada demikian. Yang telah disebut pendapat tersebut dalam oleh syekh kita, guru kita dalam syarah Minhaj. Dan dimaafkan daripada tempat dan daripada Cukup. Dilanjutkan dengan surah. ini adalah kaedah yang penting. Berarti ia adalah sesuatu kaedah yang penting. Berarti sesuatu asalnya adalah suci. Tiap-tiap asalnya adalah kecil. Dan idan digelabati iaitu dimenangkan dan tayu untuk menajis. Yang pada misalnya adalah dua buah pendapat. Yang asal zahir dan ghalib. Yang lebih rajih adalah suci. Sesuatu asalnya adalah suci dengan beramal asal yang meyakini lebih baik daripada memenang yang berbeza. Baik ke dengan dengan keadaan dan zaman. Sebagai contoh, pakaian himar dan pakaian orang yang muhid dan anak miat dan bejana yang ditempel dengan najis. Dan kotoran di atas najis dan mainan anak miat dan roti yang terbuat dengan lemak daging, lemak babi dan keju negeri Syam yang masyhur juga
kejunya dengan lemak babi sih. Yang maknanya dia datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu berdalil watena keju di titik Nabi. Nabi lepas itu sudah nak tayang. Kalau tayang pian dari bu. Ya yang kalian disebut dalam syarah Minhaj. Dan berpumuah daripada tempat sebagai contoh lalat dan minyak dan bangkil dan kotoran apa sih dan kotoran tikus. Ada tempat yang berarti berpumuah. Demikian sih dalam bab pakaian ataupun bab badan. Yang ada yang berarti berpumuah. Sekalipun le lagi contoh etiko pakan karena tukar tak pelihara tadi. Dilanjutkan dengan iskal pertama. Ji dengku peserta kalian ba matan waqad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, waqad ja'ahu. Ja'a abu kalimat. Fi'il madhi tentu. Ya, fi'il madhi. Putra buat fi'il. Buat fi'il terafak fa'i pada sama pun. Ya. Jadi setiap fi'il harusnya fa'il kan? Ya. Ya kan? Ya. Ini anda fa'il je ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ilnya adalah orang yang berbuat. Hidang yang berbuat, yang berwasaf dengan perbuatan. Ya kan ataupun qiyam satu perbuatannya pada orang yang. Jadi waktu ketika Nabi dah berkahino yang menjadi fa'il, berarti Nabi yang jak. Nabi yang berwasaf dengan maji, dengan datang. Ya kan? Bunuh yang nuratin surah gimana no? Nabi yang jak ataupun terus orang buat Nabi. Tuan. Kemudian fa'il ji ada dua. Ada fa'il isim zahirna dan ada fa'il isim mudmar. Kan fa'il tu dalam kategori zahir pun dalam kategori mudmar. Itu fa'il kan mudmar. Apa? Mudmar. Jadi isim dhamir fa'il ji. Ya. Isim dhamir dalam ja'ah. Dalam Ya. ja'ah, mustatir dalam ja'ah. Ya go. Takdir ji. Wa. Berarti yang ja' tu untuk Nabi. Kibat menurut makna yang cin ulang makna itu. Dan sungguh datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang datang. Kan min indahum kan? Dan daripada sungguh, sisi mereka itu. Dan sungguh mendatang akan Nabi. Go tunggu yang jak kenal. Yang jak pada Nabi go. Ya. Ya, berarti kau yang ja bana. Bana Nabi, kan Nabi yang berwasaf dengan maji. Yang benar? Ya. Jadi tak sama hidup fa'il ja'ain kan? Sampai dalam. Sampai dalam entah.
So, har du på Tamir Laman? Seseorang Sungguh datang seseorang akan Nabi. Yang dika sallallahu alaihi wasallam ke dan Iraq mah. oh baik. Ibarat Kata lagu. Pak Eji Nabi dan tunggu datang kalau akannya. berarti Pak Eji Nabi, yang jak Nabi. Kali gua benar bukan yang jak urut lain. Hmm. Ya kan? Ya. Yang jak urut lain gejak Pak Nabi. Ditawarkan kuih benar kan, roti kan, yang terbuat dari negeri Syam. Jadi Nabi langsung ke makan tanpa ada klarifikasi hendak ke yang apapun. Langsung Nabi ke makan. Ya benar? Ya. Kak, punya kerinya mana pakai dia boleh balik lah. Berarti Pak Eji atau Pak E? Pak E jubnah yang dika sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Kak, sungguh datang Ah. akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sama dengan hunyan yang na dikuja'a dhamir munfasilnya. Kepu dan Arabnya. Jatuh sebagai apa inan? Oh, yang bersambung dengan PA jadi ke mafah ya. Inan jatuh sebagai maf'ul. Kak, Ha. pada dasarnya urutan antara fi'il, fa'il, maf'ul kiban. Soal behawai pun biasanya. Asal-asal. Asal-asal awal Pak A. Awai PA fi'il baru Pak E. saya maf'ul. Nyo yang ingin lunit ayo. Jadi waktu ketika je no ka takdim maf'ul lagi no. Ka dahulukan posisi maf'ul, ya kan? Awai Ya. PA maf'ul baru Pak E. Dan ada alasan yang melatar belakangi atayana. Yang menjadi pertanyaan ni punya alasan sehingga maf'ul ke takdim. Aku ada dulu. Baik, syukran. Lanjutkan dengan iskal kedua. Jadi dengkuran Pak Fon juana anna ma asluhu taharatu wa ghuliba ala dhanni tanajjusuhu li ghalabati najasati fi mislihi. Yan putra ni perah. Jadi dia ini ada depu lom. Jadi bab matan ni kan Cina sampaikan tiga penjelasan yang simple tentang pembahasan apa yang sedang dibahas. Berarti sesuatu asal lagi tanah macam kain batik ya talji adalah suci. Ban mia dan tayang menajis pakai ban. Bahkan sampai timuhdan kepada menajis. Yan, kadang nak tak binatang ada itu nak. Kalau matan Pak dia baca awak matan. Dan di Dia ghalabatin najasati fi mislih yang kiban surah. Jadi surah haji jino na sesuatu contoh air, contoh dan sebagainya. Asal-asal suci. Sudah no. ka di ghalabah ba'dan katanya ke menajis hatayan. Pakon. Oh, karena apa? Karena na galabah najis ba itu sesuatu yang ada. Sebagai contoh Kiban. bayi. Hmm. Contoh bayi itu lagi contoh berubah warna kepada sesuatu yang najis sebenarnya. Kan surah ghalabatin najasati fi mislih juga maksudnya. Boleh tujuh sungguh.
Nomor 7. Okey. Dah siap? Siap, insyaAllah. Jadi siap tu mana londikan makrak, mana dia makrak maka langsung mulai bah. Ya. Dan watai langsung ke kira. Ke bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyaktasira ayil mutawaddi'u hatman ay wujuban ala ghaslin aw mashi wajibin ay fala yajuzu tathlithun wala ityanu sa'iri sunani lidayqi waqtin an idraki sholati kulliha fihi kama sarraha bihi al-Bughawi wa ghairuhu wa tabi'ahu al-mutaakhiruna lakin afta fi fawati sholati law akmala sunanaha bi'an ya'tiyaha walau lam yudrik rak'atan wa qad yufarriqu bi annahu thumma ishtaghala bil maqsudi fakana kama law madda fil qira'ati aw qillati ma'in bihaitsu la yakfi illa al fardu walau kana ma'ahu ma'un la yakfihi li tatimmati tuhrihi in thalatha aw ata sunana أو احتاج إلى الفاضل لعطش محترم حرم استعماله في شيء من السنن وكذا يقال في الغسل وندبا على الواجب يترك السنن لإدراك جماعة لم يرجى غيرها نعم ما قيل بوجوبه كدلك ينبغي تقديمه عليها نظير ما مر من ندب تقديم الفائت بعذر على الحاضرة وإن فاتت الجامعة. Dilanjutkan dengan makna. Dan hendaknya si orang yang berwudu meringkaskan secara wajib di atas basuhan atau sampuhan yang wajib. Yakni bagi si mutawadhi tidak diperbolehkan untuk meniga kalikan dan tidak diperbolehkan mendatangkan sekalian sunat. Karena kenapa? Karena waktu telah sempit daripada untuk memperdapatkan solat tiap-tiap yang solat. Sebagaimana Imam Bughawi dan selainnya Bughawi telah menjelaskan. Dan pendapat Bughawi dan selainnya diikuti oleh ulama mutaakhirun. Tetapi mereka berfatwa pada luput solat jikalau si mutawadhi menyempurnakan sunatnya wudu. Dengan bahawa si mutawadhi tersebut orang yang berwudu mendatangkan sunat-sunatnya wudu. Dan jikalau si orang berwuduk tersebut tidak memperdapatkan satu rakaat dan sungguh diperbedakan. Kemudian si mutawadhi tersebut menyibukkan diri dengan memanjangkan bacaan. Atau si mutawadhi tersebut meningkaskan karena sedikitnya air. Dengan sekira-kira dengan mengerjakan sunat-sunat wudu bagi si mutawadhi tidak dapat mengerjakan fardu wudu yang lain. Maka jikalau ada beserta si mutawadhi orang yang berwudu itu air, maka tidak memadai baginya untuk menyempurnakan bersuci. Jika ia meniga kalikan berwudu atau memperdatangkan si mutawadhi tersebut sunat-sunat atau berhajat kepada melebihkannya air. Karena kenapa? Karena ada hewan yang dimuliakan. Haram bagi si mutawadhi tersebut untuk menggunakan air pada perkara-perkara yang disunatkan dalam berwudu. Seperti demikian dikatakan orang dalam permasalahan mandi. Dan hendak bagi si mutawadhi tersebut meringkaskan wudu secara sunat
di atas anggota-anggota yang wajib untuk memperdapatkan segala sunat wudhu. Artinya kenapa? Karena untuk memperdapatkan jamaah. Karena tidak diharapkan Cukup. Dilanjutkan dengan surah. Jadi terhadap orang yang berwudhu diwajibkan untuk meringkaskan basuhan ataupun usapan. Yaitu tidak diperbolehkan untuk meninggal-kalikan dan tidak diperbolehkan mendatangkan sekalian sunat-sunat wudhu. Karena waktu solat hampir habis. Karena apabila ia memanjangkan basuhan ataupun memperdatangkan sunat-sunat wudhu, maka ia tidak akan memperdapatkan solat. Sebagaimana Bughawi dan selainnya menjelaskan. Dan pendapat Bughawi diikuti oleh ulama yang mutaakhirun. Akan tapi Bughawi berfatwa jika ia melakukan meninggal-kalikan wudhu ataupun mendatangkan sunat, maka solatnya akan luput. Jikalau ia menyempurnakan sunatnya atau mendatangkan segala sunat-sunat. Dan bagi orang yang berwudhu tersebut tidak mendapatkan satu rakaat. Kemudian ia dibedakan. Kemudian si mutawaddi tersebut menyibukkan diri dengan membaca panjang-panjang ayat. Atau si mutawaddi tersebut meningkaskan wudhu karena sedikitnya air. Dengan kira-kira bagi si orang berwudhu tersebut, apabila ia meninggal-kalikan atau mendatangkan sunat, baginya tidak mencukupi selain anggota fardu wudhu. Jikalau ada, misalnya pada si orang berwudhu tersebut ada air, yang mana ia tidak bisa menyempurnakan sucinya ataupun meninggal-kalikan, yang mana berhajat untuk melebihkan air tersebut karena ada hewan yang dimuliakan, seperti di saat ia berwudhu dengan jumlah air yang sedikit, tiba-tiba datang seekor kambing yang kehausan, maka wajib baginya yaitu memberikan air kepada si kambing itu, dan haram baginya untuk menggunakan air wudhu tersebut. Atau menggunakan kepada segala sunat-sunat wudhu. Seperti demikian dikatakan orang, yaitu pada permasalahan mandi. Kemudian bagi orang yang berwudhu tersebut disunatkan untuk meringkas yang wajib-wajib demi mendapatkan yang sunat-sunat. Seperti meringkaskan wudhu secara sunat karena untuk memperdapatkan jamaah. Yang mana jamaah di situ cuman hanya satu, yang tidak bisa diharapkan ada kedatangannya jamaah yang lain. Namun ada pendapat yang lain, dikatakan orang hukumnya wajib. Hukumnya wajib seperti dalki, yang mana bagi si mutawaddi tersebut mendahulukan hal-hal yang disunatkan, yaitu daripada mendahulukan fawaid dengan sebab uzur, yaitu seperti mendahulukan solat yang luput dengan sebab uzur daripada solat yang luput daripada solat yang hadir, sekalipun si mutawaddi tersebut tidak memperdapatkan jamaah. Dilanjutkan dengan iskal pertama. Baik, coba Tengku perhatikan pada matan hatman ay wujuban. Yang di sini ay puan.
Yang ai tafsir. Berarti fungsi ainnya untuk Menafsirkan hatman. hatsman. Berarti menafsirkan hatsman bermakna wujuban. Tafsirnya, apakah sampai perlu tafsir? Untuk karena ringkas ilika nak boga sunat. Bukan. Jadi hidih kan na istilah je kan na tafsir, na tafsil, na dua boh. Na tafsir, fassara yufassiru tafsiran. Na sabote kan tafsil, fassala yufassilu tafsilan. Jadi tafsirnya dari pu, tafsil dari pu. Jadi sesuatu yang muno-muno maka perlu ke tafsir. Sesuatu yang muno-muno maka perlu ke tafsir. Ya, atau perkara yang kiban yang dibutuhkan untuk ke tafsir dan perkara yang kiban dibutuhkan untuk ke tafsil. Lagi kena fa tafsil kan? Fa kena bagi dua aja. Nafa tafsir juga nafa fa tafsil. Nah, yang apa yang membedakan antara keduanya? Tafsir dengan tafsil. Tafsir kau fassala. Tafsil. Merincikan. Ya. Merincikan. Nah, satu merincikan. Nah, satu lagi menafsirkan. Jadi pakai untuk sigaga perle. Mihino buno dibegah tafsir. Gimana? Mufhum pertanyaan lu, mufhum? Berarti pertanyaan di kiban penjelasan tafsirnya dari pu. Maksudnya jino ada sesuatu yang sesuatunya benar-benar sehingga ji sesuatunya perlu ke tafsir, pakan perlu ke tafsir. Kadang-kadang sesuatunya benar-benar. Menancin tu nak sesuatu perlu untuk ke tafsir, gerinci, pakan perlu ke tafsir. Kadang-kadang sesuatu benar. Yang atas benar yang hana lu pegang putra. Cina ke tafsir iaitu karena nanti hukum ringkas, nah hukum wajib, nah hukum sunnah. Ke tafsir karena kan. Ya, jadi kan lu nak tanya surah ini. Lu nak tanya nyo kawaid. Tafsir nyan minpu, menyat tafsir minpu. Okey, kalau jauh baju. Karena kanya yang paling tanya. Nah, watih lom. Jadi tafsirnya minal mubaham. Menyat tafsir minal mujmal. Sesuatu yang matang mujmal yang perlu gerinci. Sesuatu yang matang mubaham maka perlu ke tafsir. Baiklah. Ya. Sama dengan kata-kata hatsman, iji hinan mubaham. Arti mubaham, kata-kata hatsmannya memiliki beberapa makna. Maka perlu ke tafsir hino. Hatsman makna mana yang digunakan? Apakah hatsman makna lain? Adapun hatsman yang bermakna wajib. Maka perlu itu ke tafsir. Sama dengan hino lebih umum lafaz hatsman dengan lafaz wujuban. Kenyamanan? Ya. Ya, lebih umum lafaz hatsman dengan lafaz wujuban. Jadi, menyatakanlah dalam ilmu mantik. Yang hoi tamam. Hatmanat. Nisbah antara lafaz hatsman dengan lafaz wujuban. Yang hoi tamam lah mantik. Yang sabah lebih umum, yang sabah tu lebih khusus. Hoi tamam. Wa nisbatul al-fadilil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuksani tawatu'un tasyakukun takhalufu wal istiraku angsuhu taradufu. Kalau pegah ju, yang hinan lafaz takhaluf, adapun lafaz tabayun. Tabayun ada dua, ada tabayun kulli, ada tabayun juz'i. Tabayun juz'i hinan itamang dalam umum khusus mutlak. Maka nisbah lafaz hatsman dengan wujuban umum khusus mutlak. Hitung surah 3 bagaimana pengertian umum khusus mutlak. Lehnya watai karabih, leh surahnya gajut. Umum khusus mutlak. Kiban pengertian umum khusus mutlak yang dalam mantik.
Eh, Pas, Jud. Pas. Baik, terima kasih. Okey, dilanjutkan dengan iskal kedua. Cik Tengku peserta perhatikan bak matan lakin afta fi fawatis solah. Tengku peserta. Nah, ada su? Ganggu. Nah. Ya. Lakin inan pura faedah ji. Lakinan berfaedah istidrak. Ya. Nak ingat tentang tarikh istidrak? Taqibul kalami bi raf'i ma yatawahamu thubutu au nafyuhu. Ya, berarti sama dengan nawaham inan yang dari yang muncul yang payah ke istidrak. Ya kan? Tapi Ya. lo hana mufhum lom dari surah Ron Huno. Ho putra ji yang istidrak inan. Acino surah ji no bui tamong istidrak inan. Dari necok Istidrak. ju dari kama sarraha bihi lagawi wa ghairuhu. Di sidrak kena berarti apabila dipubut sunat-sunat wudu maka sembahyang hana bisa dilakukan karena kabeh hotel. Ganteng Ya. Jadi yang istidrak ji gimana? Berarti masuk istidrak gimana? Makanya lu tengok Rona. Aftanya Rona hono po tamer afta. Pak Bugawi. Ya, bak Bukawi. Ka, Ya. nan dupu putra yang ke istidrak inan. Nan dupu pertanyaan ji. Di ringkas wudu. Pu ringkas wudu. Di sidrak sempit watai sembahyang. Ajaran dilikut. Bak kama sarraha bihil Baghawi. Putra yang kita serah dari Imam Baghawi nan. Iaitu kepada si mutawaddi. Kanya boleh. Kepada si mutawaddi hanjut iji. Ya kan? Hanjut dulu. Hanjut untuk ya petrik pada wudu dengan cara dilakukan sunat-sunat wudu. Kah? Jadi sama dengan Imam Baghawi sepakat goyan pada masalahnya. Malah nak kita sereh lom. Kah? Lakin ya tetapi ya inan Cina surah ci menepa tamang sisi istidrak ji inan. Tebek gemayut le pupuk sunat sehingga bisa meluputkan sembahyang. Dah yang pupuk sunat kan Cina mulai dari lakin afta fi fawati solah. Tiga fatwa ianya Baghawi pada surah iaitu berfatwa oleh Imam Baghawi iaitu luput sembahyang apabila dari si mutawaddi di mayum-mayum berarti dipuput sunat. Kiban surah ke fatwa luput sembahyang. Ilu mandah no form, Cina pun form long. Lakin afta fi fawati solah. Gara-gara le dipuput sunat di mayum empat sunat-sunat wudu sembahyang hana mampu. Kah, putra ji yang fatwa Imam Baghawi nan? Iaitu pada luput sembahyang. Luput sembahyangnya ada hana fatwa. Pasti luput di seandainya ada melaleng sunat. Kenyo, hana bermuncih hana fatwa. Yang lu tanya lelo, putra yang fatwa Imam Baghawi nan. Sama lagi masalah tinggal sembahyang dengan audhar ataupun hana audhar. Nah hukum dia wajib tak dahulukan, nah wajib hukum dia tak, nah hukum dia sunat tak dahulukan. Kan yang ketaswir bi'an ya'tiyaha dipuput ubena sunnah. Yang menurut Imam Baghawi jid buhana yan, lakin afta fi fawati solah yan. Lanjut. Punya dekat di hanjut, hana mana istidrak inan. Berarti orang tengku peserta mantang hana mengerti yan, yang istidrak inan apa. Kan, yang istidrak lagi yo tengku peserta, yang istidrak kan. Imam Baghawi pada masalah wudu, beliau sepakat dengan pendapat si mutawaddi'nya harus membatasi baik mengaduh dengan sunat. Tapi punya pada masalah sembahyang,
Ya, pada masalah sembahyang beliau akan berbeza fatwa. Fatwa Imam Baghawi punya pada masalah sembahyang, apabila dipersempurna sunat yang menyebabkan luput sembahyang, yang hana upu. Kah? Nya narutna lakin. Jadi sama dengan atas fatwa Imam Baghawi dalam masalah sembahyang hanya sesuai ni dengan atas yang ini. Jadi kerana berarti anda mengerti surah Sidrak. Okey. Gerti. Sekian, terima kasih Bu Muhammad Arifin. Okey. Okey. Siap. Bismillah. Bismillah. Okey, langsung dibaca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu tartibu fil fatihati bi ayatiya biha ala nadmiha ma'rufi la fi tasyahudi ma lam yakhilla bi makna lakinnahu yushtaratu fihi riayatun tasdidati wa maulati ka fatihati wa man jahala jami'al fatihati wa lam yamkinhu ta'allumuha qabla dzikil waqti wala qira'ataha fi nahwi mashafi lazimahu qira'atu sab'i ayatin walau mutafarriqatan la yanqudu hurufuha an hurufihi fatihati wa ya bi basmalati bi tasdidati mi'atun wa sittati wa khamsuna harfan bi isbati alifi maliki walau qadara ala ba'dil fatihati ka ala ba'di fatihati kuriha li yablugha qadruha wa in lam yuqaddar ala badli fa sab'atu anwa'in min dzakarin kadzalika fal wuqufu sirran wal wuqufu bi qadriha wa sunnah wa qila yajibu ba'da taharrumi bi fadlin au naflin ma ada salati janazati. Cukup. Dilanjutkan dengan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajiblah tertib Fatihah dengan bahawa datang dengannya di atas bacaan yang dikenalkan, tidak pada tasdid barang yang tidak sunyi dengan makna, akan tetapi disyaratkan padanya untuk memelihara tasdid dan beriring seperti Al-Fatihah, dan daripada jahil sekalian Fatihah dan tidak mungkin untuk mengajarinya sebelum sempit waktu dan tidak mungkin membacanya pada seumpama mashaf akan tapi lazim untuk membaca 7 ayat walaupun berpisah-pisah yang tidak kurang huruf-hurufnya ayat daripada huruf Fatihah yang dianya huruf Fatihah yaitu Bismillah dengan tasdid yang dianya huruf Fatihah Bismillah dengan segala tasdid 120, 106 dan 50. Apa 156 huruf dengan menyebutkan alif? Dan jikalau kuasa di atas sebahagian Fatihah, maka makruhlah sampai kadarnya Fatihah sekalipun tidak dimengkadari di atas mengganti maka 7 ayat maka 7 pembahagian daripada yang disebutkan seperti demikian berhenti dengan kadarnya Fatihah. Dan disunatkan dalam satu pendapat wajib sesudah taharrum dengan fardu ataupun sunat terhadap sesuatu selain salat jenazah untuk membaca
iftitah. Artinya doa dalam keadaan sir jika ia mengamini luput waktu. Dilanjutkan dengan surah. Wajib untuk mentertibkan pada Al-Fatihah. Kiban surah mentertibkan pada Al-Fatihah yaitu dengan bahawa Al-Fatihah terdatangkan dengan bacaan yang ma'ruf, yang sering-sering kita dengar oleh kita kan dengan ada sesuatu yang mudah yang hana terdapatkan makna. Akan tapi disyaratkan pada katanya di saat terbaca Fatihah untuk terpelihara tasdid dan beriring Al-Fatihah, beriring lagi Al-Fatihah tersebut. Dan terhadap orang yang jahil sekalian tentang sekalian Al-Fatihah dan hanya mungkin untuk gemerno hanya mungkin untuk gemerno sebelum sempit waktu maka dan hanya baca Al-Fatihah tersebut pada mashaf ataupun lembaran Al-Quran maka wajib terhadapnya untuk membaca 7 ayat walaupun ayat tersebut berpisah-pisah yang dapat dikurung huruf Al-Fatihah yang dapat dikurung huruf daripada huruf Al-Fatihah yang huruf Al-Fatihah tersebut mulai daripada Bismillah dan tasdid-tasdid seluruh berjumlah serta 50 buah huruf yang dengan disebut alif, ba, maliki. Dan bila seandainya kuasa sebahagian untuk Fatihah, maka makruh untuk terpedruk kadar Fatihah tersebut. Sekalipun gede hana kuasa tu untuk tergantau Fatihahnya. Maka 7 buah ayat, maka ada 7 buah pembahagian untuk tersebut demikian Al-Fatihah. Maka tawakaf dengan kadar Al-Fatihah dan disunatkan dalam sebuah pendapat wajib oleh takbiratul ihram baik yang sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat selain sembahyang jenazah. Lih takbiratul ihram terbaca doa iftitah. Terbaca iftitah pura dengan iftitah iaitu doa dalam keadaan yang terbaca dalam keadaan sir. Bila seandainya amin ka luput waktu. Dilanjutkan dengan iskal pertama. Di tengku beserta kalian wahya bil basmalati bitasydidati mi'atun wasittatun wa khamsuna harfan. Tepat Tepat. Ya. Cik tengku kalian di harfannya harfan mansub Ya. Ya. Mansub je. So tukang penasab je. Mansub harfan iaitu dengan tamyid. Dengan tamyid. Yang ingin lu tanyakan amel ji. Amel yang menasabkan harfannya. Pu amel lafzi, pu amel maknawi. Amel yang menasabkan lafdan iaitu amel maknawi. Amel maknawi. Yakin ni amel maknawi yang menasabkan harfan. Amel maknawi berimbau. Amel lafzi dua lafzi dan maknawi. Lafzi terbagi dua. Kiasi dan simai. Ya. Maknawi dan terbagi sekurang 10 sabah. Rumah jahit ha kau ilung hantar belum dengar kau kan. Amel maknawi kurung puluh sabo. Nak tengok ada amel kedua. Amel pun inan. Khamsuna harfan. Khamsuna harfan. Harfannya mansub je kan? Jina amel kan? Nah. Karena je makmul ni status jina makmul. Berarti ada amel yang beramal bak ji kan.
Ada yang Ya. ingin tanyakan amel jihan, jin berah maklum le. Amel lafzi le pun amel maknawi. Itu tak ada yang lain. Oh, diji amel lafdi. Amel 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 lafzi lafdi. yang tu kan. Amel lafzi ada dua, Amel ada amel lafdi simai dan amel kiasi. simai dan kiasi. Dan berarti Yang amel tu simai. amel simai paling bawah tu. Amel Cina simai. jelaskan bahkan dia amel simai. Amel simai terbagi pada lebelah bonok. Bahkan diji Ya. amel simai dikarenakan pada nok 8 iaitu budih isim yang dipenasab di atas tamyiz. Berupa isim tersebut isim nakirah. Apabila lafaz isa merekapkan dengan lafaz dua ataupun isim lafaz dua merekapkan dengan lafaz itu hingga lafaz 20 hingga 90. Yang kemudian isim yang penasab isim nakirah yang penasab sebagai menjadi tamyiz. Tamyiz gimana definisi ji? Amel lafdi. Kan definisi tamyiz. Oh, Guna definisi pegang yang tamyiz. tamyiz harfan. Ya. Tamyiz iaitu ismul mansubu mufassiru liman bahama minal hayati, minal zawati. Tamyiz adalah sebuah isim mansub yang menjelaskan sesuatu yang terlibat tentang waham, menjelaskan sesuatu yang terlibat tentang waham, menjelaskan itu dengan cara zat geberah haji. Kipan surah menjelaskan dengan cara zat. Inan yang mubaham ji apa leh? Yang mubaham ji inan apa? Yang mubaham ji berarti sehingga perle tafsir. Mubaham ji berarti 156. Hana pula putra 156-nya. Kau sebutkan dengan tamyiz. Itu Hoi huruf. damang buno ji. Hoi damang puzat buno. Putra botu buno. Yang mubaham kan dah dua buah buno baca tak leh ji ya. Sabah zat putra botu pu. Sabotu ayah. Ayah. Inan yang teh man. Pada tamyiz tak reji berarti ke inan. Yang mubaham pada zat. Mubaham pada zat. Antara mi'atun wasitatun wa khamsuna yang teh yang menjadi amel ji nan. Antara dari mi'atun wasitatun wa khamsuna mandumian yang teh yang jika amel ji nan. Yang jika amel ji berarti yang jika amel ji iaitu mi'atun dan situna pemurakab jadi sebagai isim adat murakab. Isim adat murakab yang Naidih menulis dalam kitab Nahwu isim murakab yang majazi ke, murakab yang mazaji kan. Yang juzuk yang keduanya ji pada manzilah ta'nes. Idih lagi kan maksud isim adat murakab. Lagi samina asyaranya isim adat murakab. Lagi contoh idih punya dalam bab masalah isim alam. Lagi si bawaihi, lagi hadara mauta. Jadi kon isim murakab yang ino dengan huruf ataf ino. Ino kon murakab yang lagi kategori isim adat murakab ino. Mana je apakah miatun yang jika amel? Yang jika amel ji. Karena ini yang dalam nok 8 yang penasab tamyiz kena isim adat murakab kan? Ya. Ya kan? Ya. Sepakat isim adat murakab yang kiban kan ke mandu murakab je dah lelom. Nah murakab isnadi je tu. Nah murakab untuk yang pakai huruf ataf yang lagi nah murakab idhafi. Kan isim adat murakab kan tag ke murakabnya murakab yang idhafi kan murakab yang geleh. Lagi contoh ba'la baka hadara mauta. Nah lagi yang isim murakab, isim adat murakab ji. Yang tu ino tadi. Berarti isim adat murakab ni murakab ini yang menjadi isim murakab ini iaitu tafi isnadi
Watai ada habis nak jawapan. Murakab. Cukup. Kita lanjutkan dengan iskal kedua. Tengku peserta, Ya. Hadir. Tuanku perhatikan pada matan wasunna ba'da taharrumin iftitahun. Disunatkan setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, ai du'auhu. Doa iftitah. Kah? Hidih kan waktu takala lamantek. Walafdu imma talabun au khabaru nah wa awalun salah satu sekaru. Amrun ma'as ni'la wa aksuhu du'a wa fitasawi faltimasun waqa'a. Lafad nak bagi dua. Na lafad talab, na lafad khabar. Lafad talab nak bagi leh, iaitu na amar, na pelom, na doa dan na isti'la. Kenal heboh? Ya. Ya. Kiban yang gekun lafad amar, kiban yang gekun lafad doa, kiban yang gekun dengan lafad istiwa. Yang tiga-tiganya pembagian daripada talab. Amarin kiban, doanya kiban, isti'lanya kiban. Ya, amar doa berarti di ismiyah mana pilih. Amar pada doa berarti Kon amar pada doa. Jadi mana lafaz ni na dua buah le, na khabar, na talab. Yang makna talabnya lafaz yang mengandung makna perintah. Lafaz yang mengandung makna perintahnya na lebih model. Na modelnya lafaz gabungan dengan amar, na modelnya talab, na modelnya talab. Na modelnya amar, na modelnya doa dan na modelnya isti'la. Maka lafaz yang mengandung makna perintah model amar kiban. Lafaz yang mengandung makna perintah model doa kiban. Dan model isti'la juga kiban. amar yang mengandung makna doa sebagai contoh. Kalau lagi contoh singkat mentang. Oh, amar yang mengandung makna doa adalah Kak, menuju kanya yang kilo yang sebab. Kak. Jadi amarian berarti perintah dari atasan untuk bawahan. Maka yang kebohongan amar. Yang perintah daripada bawahan kepada atasan, yang kebohongan doa. Perintah daripada sesama derajat, kebohongan isti'la. Baik Kak. Jino gekun doa iftitah. Berarti mufhum ada gekun doa iftitah pu. Perintah daripada bawahan kepada atasan. Berarti tanya dah perintah Allah. Hai makna tak perintah Allah, tak pelembut becut, tak melekeh Allah. Ya. Baiklah. Mengandung makna talab. Sedangkan waktu takalan bak lafaz doa iftitah, hinan mensambuh pi hana mengandung perintah. Sini baca doa iftitah. Sini kena doa iftitah dia. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah burtau wasila. Inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kak, dari semua lafaznya hana sabuh pi mengandung makna talab hinan. Tapi pakai ngeriakeun doa iftitah. Adam dia keun khabar iftitah. Karena makna daripada lawan daripada talab merupakan khabar. Iaitu lafaz yang tidak mengandung makna perintah. Maka ini payah dah balik tengok. Hanya dah keun yang doa iftitah. Payah dah keun yang khabar iftitah. Karena bak doa iftitah dalam doa pun hanya mengandung makna talab hinan. Yang Cina jawab tiga. Pakai ngeriakeun doa iftitah. Padahal hinan hanya mengandung makna talab. Dikarenakan Boleh, mufo pertanyaan kan? Cina lagi ada. Pertanyaan, dalam lafaz-lafaz doa iftitah, hinan mengandung makna perintah hinan. Hana perintah hinan. Hana sebab Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah wa wasila sampai seterusnya. Hinan hana mengandung makna talab, hana fi'il amar hinan dalam lafaznya. Sama dengan watihana mengandung makna talab, kiban cara dia abuhnan dengan nama doa. Sedangkan doanya pembagian daripada talab.
Maka payah dah balik. Hanya takkan doa iftitah. Payah takkan khabar iftitah. Pakan cik akan doa iftitah. Berarti pakan kena pada doa iftitah karena terdapat inan iaitu lafaz ismiyah berfaedah kepada gimana? Iaitu gimana? Pakai gara habis. Cukup sekian. Terima kasih kepada peserta. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taharatus saniyatu al-ghuslu huwa lugatan sailanil ma'u ala syai'i wa syar'an sailanuhu ala jami'il badni bin niyati wa la yajibu fawran wa in asa bin niyatihi bi khilafi najisin asa bi sayyihi wa ashharu fi kalamil fuqaha'i thumma gainuhu lakinil fathu afdalu rabi ba'diha mushtarikan bainal fi'li wa ma'il ghusli mujibatuhu arba'atun ahaduhuma khuruju manihi awalan wa yu'rafu bi ahadi kiwasihi as-salasi man taladdaza bi khurujihi aw tadaffaka aw rihi aji ujaini rutban wa bayadin ba'du jafan fa in fakadat hadhihi al khawatu fala ghuslu na'am law syakka fi syakin aw fi syai'in amniya huwa aw mudziya. Cukup. Takayat Dilanjutkan dengan makna. dan bersuci ada dua pembahagian, yaitu membasuh pada logat mengambil air di atas, meletakkan air di atas sesuatu, dan pada syarak yaitu meletakkan air di atas sekalian badan dengan niat, dan tidak wajib bersegera sekalipun dengan sebalik najis orang bermaksiat dengan sebab demikian. Dan dijelaskan dalam kitab Fuqaha. Akan tetapi pada pendapat Abdal
yang lebih mustarak di antara perbuatan dan air yang membasuh. Diwajibkan pada pembahagian bersuci ada 4. Salah satunya yaitu keluar mani. Adapun tidak. Dan diketahuikan dengan salah satu segala perkara yang saya. Cukup. Dilanjutkan dengan surah. Bersuci. Bersuci ada 3 pembahagian. Yang pertama yaitu membasuh. Pada logat yaitu mengambil air dan lalu menyiram di atas sesuatu. Dan pada syarak yaitu mengambil air lalu membasuh di atas badan dengan adanya. Dan tidak diwajibkan bersegera sekalipun bersuci daripada maksiat. Dengan sebalik najis maksiat. Dan disebutkan dalam kalam fuqaha akan tetapi yang terlebih afdal membasuh di antara perbuatan dan air yang diwajibkan bersuci ada 4, yaitu salah satunya keluar mani. Adapun tidak. Dan diketahuikan dengan salah satu daripada perkara-perkara sebabnya bersuci ada 3. Dilanjutkan dengan iskal pertama. Tengku peserta. Cik Tengku perhatikan pada matan ba'fun wa taharatus saniyatu. Pun nilai na irab ya. Wa taharatus saniyatu lurus tuan cik irab dia bacut. Wahri tidak at-taharatu kemutada marfu' tal marfu' dhammah yang dia pada akhirnya. Pakai ngubu dhammah tal marfu' kadaji isim mufrad. Oke, isim mufrad dirafa dengan dhammah, binasa dengan fathah, rijar dengan kasrah. Asaliyatu ke kabar marfu' tal marfu' dhammah yang dia pada akhirnya. Pakai ngubu dhammah tal marfu' kadaji isim mufrad. Kadaji isim bertanggung baik isim mufrad. Oke, isim mufrad isim bertanggung baik isim mufrad, dirafa dengan dhammah, binasa dengan fathah, rijar dengan kasrah. Al-ghuslu kepada al-ba'asian asaniyatu kepada dikomdalmen kepada dia marfu dan marfa kan ke khabar rusluan. Apakah ke khabar dan bermula taharah yang kedua itu mana? Yang ke khabar ruslu kajian. Jadi ini yang pembahasannya taharah ada 2 buah. Taharah yang pertama yaitu berwudu. Dan cara bersuci yang kedua adalah dengan mandi. Dong perlu tanya nian bak saniyah. Saniyah apa kalimat? Saniyah isim. Isim pu. Isim ma'rifah. Iya, isim ma'rifah. Isim adat ya kan? Isim adat ya. Itu pun isim adat kan? Putra tak ada isim adat.
Isim badat ialah isim yang tergolong kepada bilangan. Isim yang menunjukkan kepada makna bilangan. Kenyamanan. Ya. Jino dengku kan. Wate takalan dalam isim adat, bentuk lafaz ji beda-beda. Nagakeun isnani. Nagakeun saniyatu. Nyan pak beda dua. Saniyatu dengan isnani. Yang saboh atau wazan isim pa'i. Saniyatu. Yang saboh tu atau wazan isnani ju. Lagi ukun kalau bamatan uku bak mujibuhu arba'atun. Mupat. Muhau ke. Mujibuhu arba'atun. Sedangkan hinan hanakeun rabi'atun. Arba'atun dengan rabi'atun. Pak beda dua. Rabi'atun saboh atau wazan isim pa'i. Arba'atun saboh. Lagi khamsatun. Nah saboh tu kan khamisatun. Macam mana? Yang salah satun. Nah saboh tu kan salisatun. Nah, jadi empat beda je no. Isim adat atau wazan isim pa'i. Fa'ilatun ataupun fa'ilun. Punya tazkir berarti sani. Salithun. Punya tak ni. Salisatun. Macam mana? Khamsun, khamsatun. Empat beda je no. Dua yang. Mufhum beraian kan? Isim adat atau wazan isim pa'i dengan isim adat yang kon atau wazan isim pa'i. Empat beda dua. Cikala bertanya buah makna dan bermula suci yang kedua. Bermula tukang pewajibnya mana itu put. Pak beda dua. Tiga kun yang kedua dengan put boh. Long bantu becut. Isim adat nak bagi dua je. Nak isim adat tartibi, nak gekun istilah tahu isim adat asli. Jino citungku surah tiga. Kiban yang bermaksud dengan isim adat tartibi, kiban yang bermaksud dengan isim adat asli. Yang mantau kita sampaikan. Ya, isim adat asli, isim adat yang hana bersangkutan pelai ngatai dikut. Isim adat iaitu ba'pun kalimah. Isim adat tartibi, isim adat yang bersangkutan ngatai dikut. Benar? Yakin tu? Yang tak pandai ya? Buat taruh, buat dalam kitab. Yang tarikh saya ada tupo. Ataron puatan dicok lagi kitab. Tak baru baca, tak kita aja. Atas dengar-dengar. Yakin tu lagi kan? Lain sih anak program tu. Get, Tengku, Kajit. Terima kasih banyak. Ya, dilanjutkan dengan iskal kedua. Tengku peserta kalian kan matan baris yang ketiga. Wa bidhammiha mushtarikun bainal fi'li wa ma'il ghasli wa ma'il ghasli. Kah? Yang wa bidhammiha mushtarikun bainal fi'li. Kipan maksud wa bidhammiha mushtarikun? Kina surah wujud lai. Dan sebahagian dengan zamannya dan sampai dengan zamannya Taharah itu dengan dhammahnya apa? Zamannya Taharah. Taharah. Yang dhammahnya apa kan? Dhammahnya Taharah. Ilikut nak ingat wal asyhur fi kalamil fuqaha dhammu ghaini. Dan bermula yang paling masyhur dalam kalam fuqaha itu dhammah ghinnya, ghin. Tupu ghin huruf ghin, in ghin. Tuanku, tupu. Ya kan? Jadi Mbak Taharah apa lafaz ghin man? Berarti dan sebahagian dengan zammahnya
Pakai nak buat mana sebagian Sabit. Roninan? Oh, Baik lebih sabit. mana sebagian? Sabit. Kiban nak buat mana ulang hidup dan sabit dengan rumahnya? Nah, sabit dengan rumahnya Azin. Itu musyarakatan di antara perbuatan dan air mandi. Cina surah kan? Kiban makna musyarikat kan? Berkongsi emang lagi sama lagi kongsi lagi tanya. Dah si A dengan si B sama-sama memiliki lampu hok yang dua. Ada pun kiban makna musytarik kan? Musytarikun. Dan pernah ada dengar lafaz musytarak? Pernah. Ada pun baik musyarak ishtirak tu masa darjina pernah ada dengar? Pernah. Ya, kiban yang kan ada dengar-dengar kan? Kan kau pernah kan? Kiban yang kan dengar-dengar kan? Kamari tua baca tunggu. Oh, kamu murid tua. Oh, kan rehat lah. Oh. Ya, kan bawah-bawah kan rehat. Mari dengar segala. Jadi hana ada pun je bu musytarikun bainal fi'li wa ma'il ghasli kan? Nan ada apa? Carikan lagi sesuatu ngah. Lagi sesuatu. Sesuatu yang lagi i aku kan. Gimana mana orang musyarikat lagi apa je? Lagi umpamai macam lagi i yang dia Nah, ada pun jawapan tu. Hana tinggal dah. Ingat. Gak berarti benar. Dia nak kalah-kalah dalam apa? Karena kan katrik kan ada kalah ni kan. Nak kalah dalam. Buat lah. Buat. Syukuran. Okey, sekian. Terima kasih Tunku Maulana. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وسنة قنوت بسبح أي في اعتدال ركعتيه الثانية بعد الذكر الراتب على الأوجاه وهو إلى من شيء بعد واعتدال آخر وتر نصف آخر من رمضان للإتباع ويكره في النصف الأول كبقية السنة وبسائر مكتوبة من الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة ولو مسبوقا قانت مع إمامه لنازلة نزلت بالمسلمين ولو واحدا تعدى نفعه كأثر العالم أو الشجاع وذلك للإتباع وسواء فيها الخوف ولو من عدو مسلم والقحط والوباء وخرج بالمكتوبة النفل ولو عيدا والمنذورة فلا يسن فيهما رافعا يديه حذو منكبيه ولو حال الثناء كثائر الأدعية للإتباع وحيث دعا لتحصيل شيء كدفع بلاء عنه في بقية عمره جعل بطن كفيه إلى السماء أو لرفع بلاء وقع به جعل ظهرهما إليها ويكره الرفع لخطيب حالة الدعاء بنحو اللهم اهدني
fi man hadaita ila akhirih. Lanjut dengan makna. Dan disunnahkan untuk kunut di ketika subuh, artinya pada i'tidal rakaat yang kedua sesudah zikir rawatib, terhadap pendapat yang kuat, yaitu terhadap daripada yang sesuatu yang jauh. Dan disunnahkan pula kunut di subuh, dan disunnahkan kunut pula pada i'tidal yang akhir di dalam salat witir pertengahan akhir daripada bulan Ramadan, karena itba' dimakruhkan pada pertengahan awal seperti ketinggalan seperti seluruh sunnah yang lain, dan dengan seluruh salat-salat yang maktubah, salat-salat wajib daripada yang 5 waktu pada i'tidal rakaat yang akhir, walaupun dia itu masbuk, yang mana dia kunut beserta imamnya bagi nazilah, yang turunlah nazilah tersebut dengan orang-orang muslim, walaupun dia seorang diri, yang mana tercapailah manfaatnya seperti ditahannya orang yang berilmu atau orang yang berani. Demikian itu karena itba', yang seperti itu karena itba'. Bersamaan padanya itu takut walaupun daripada musuh orang muslim dan gara-gara paksaan dan wabah. Keluar dengan kata-kata maktubah tentang salat sunnah. Salat maktubah tidak termasuk dengan kata-kata maktubah salat sunnah walaupun salat aid dan salat yang dinadarkan. Maka tidak disunnahkan pada kedua salat tersebut. Yang mana orang ini mengangkat kedua tangannya setentang dengan dua bahunya, walau di ketika pertengahan, seperti seluruh doa-doa karena mengikuti. Dan sekira-kira dia berdoa untuk menghasilkan sesuatu seperti menolak bala darinya pada ketinggalan umur-umurnya, pada seluruh sisa-sisa umurnya, yang mana dia menjadikan batin telapak tangannya ke arah langit, atau dia berdoa untuk menolak bala, yang mana dia menjadikan dengan batin tangan tersebut, yang mana dia menjadikan duhur kedua telapak tangan tersebut kepada langit. Dan dimakruhkan mengangkat tangan bagi seorang khatib di ketika berdoa. Dengan umpama doanya adalah contoh Allahumma hdini fi man hadaita hingga akhir doa kunut tersebut. Ya, dilanjutkan dengan surah. Jadi dalam fasal ini musannif kita membahas tentang hal-hal yang berketerkaitan dengan kunut. Jadi kunut ini hukumnya sunnah. Namun setiap hal yang demikian ada tempatnya di mana letak sunnah kunut ini. Kunut sendiri ini dia disunnahkan di waktu subuh, artinya di dalam i'tidal rakaat yang kedua. Maka ketika diibarat seperti itu tidak termasuk rakaat yang pertama. Yang mana dilaksanakan kunut ini di dalam i'tidal sesudah melaksanakan zikir yang rawatib, seperti yang telah maklum bagi kita, yaitu zikir di dalam i'tidal terhadap pendapat yang kuat. Yang demikian itu ada pendapat kuat, berlandasan dengan pendapat kuat, yaitu kepada orang yang jauh. Dan disunahkan pula di dalam i'tidal rakaat yang akhir, yang mana di dalam salat witir pertengahan akhir daripada bulan Ramadan, atau lebih fleksibel kita katakan 16 ke bawah, 16 sampai rakaat ke-30. Dari rakaat ke-16 sampai 30 dan terletak di tanggal 16 sampai 30 Ramadan. Hal tersebut karena itba'. Dan dimakruhkan pula pada pertengahan yang pertama. Berarti dari bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 15 Ramadan itu tidak disunahkan kunut di ketika akhir daripada salat witir. Dan kunut ini sendiri pula disunnahkan dengan seluruh salat-salat yang wajib yang 5. Dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu juga disunnahkan. Nanti akan dibilang mengapa penyebab disunnahkan hal demikian. Yang mana dilaksanakan kunut itu tetap juga pada rakaat yang akhir. Walaupun orang ini dia adalah makmum yang masbuk disebabkan tertinggal daripada imam. Dia tetap kunut beserta imamnya,
imam berada di rakaat keempat salat zuhur dan dia berada masih di rakaat kedua, dia tetap disunahkan untuk berqunut. Penyebab daripada qunut ini di salat maktubah ini adalah karena nazilah, karena ada penyebab yang turun, yang mana penyebab ini menghampiri kaum muslimin. Walaupun penyebabnya itu gara-gara satu orang, disebabkan satu orang, yang mana satu orang ini besar manfaatnya. Seperti ada orang alim, ada seorang ulama yang ditawan, ataupun ada seorang kuat, orang yang kuat, yang mana sedang ditawan, sedang ditahan di dalam sel, ataupun sedang dijadikan tawanan oleh musuh orang muslim. Yang seperti itu penyebabnya adalah karena itba'. Mengapa alasan disunahkannya? Itu karena itba' bagi Nabi SAW. Dan seperti itu juga jika dia takut, artinya disunahkan pula salat qunut pada salat maktubah ini, pada salat maktubah yang fardu 5 ini, walaupun dia ini dalam kondisi takut. Dalam contoh ada musuh muslimin. Mereka orang muslim ini sedang berhampiran dengan musuh orang muslim, dan ketika mereka ingin melaksanakan salat, mereka tetap disunahkan untuk melakukan qunut. Begitu juga contoh lain adalah qahtu, larangan. Ada sebuah hal-hal yang lain. Dan yang satu lagi adalah contohnya wabah. Mereka ditimpa dengan wabah. Yang dimaksud dengan kata-kata maktubah tadi, maka tidak terkategorikan kata-kata maktubah itu salat sunnah. Salat sunnah tidak terkategorikan ke dalam maksud maktubah. Mengapa? Walaupun salat sunnah ini salat sunnah aid, ataupun bukan salat sunnah, tapi salat yang bernazar. Salat bernazar itu hukumnya wajib. Tetapi dia bukan salat yang 5 waktu, maka tidak disunahkan di dalam 2 salat tersebut. Ketika seseorang tersebut ingin berdoa, dia akan mengangkat kedua tangannya, yang mana tangan itu setentang dengan bahunya. Walau dia angkat tangan itu ketika berada di pertengahan doa, seperti seluruh doa-doa yang lain. Hal tersebut karena itba'. Dan seperti itu juga dia berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, seperti tolak bala pada seluruh umur-umurnya, yang mana dalam doanya dia menjadikan batin telapak tangannya arah langit. Dan ketika dia ingin tolak bala, dia menjadikan duhurnya belakang telapak tangannya ke arah langit, sebalik yang tadi. Dimakruhkan angkat tangan bagi seorang khatib di ketika berdoa. Contoh doa qunut adalah Allahumma hdini fi man hadait, hingga akhir doa qunut tersebut. Cukup dilanjutkan dengan iskal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tengku serta kalian yang paling miup. Wa yukrahu raf'u li khatibin halatat doa. Dimakruhkan akan mengangkat tangan bagi khatib pada ketika berdoa. Apakah tiba-tiba bahasnya? Sebab lagi kemaklum bagi tanya, pulang bagi tanya kalangan santri, banyak khatibnya cik anak payah berjara je. Lagi waktu khatib sembahyang Jumaat, nya lagi tanging khatib anak diangkat jaro. Dan yang menjadi jawaban di sini adalah alasan mengapa dimakruhkan mengangkat tangan bagi bahkan tiba-tiba ke musannif ke pemuncul maksudnya nyo adalah karena kadang tanya munyoh nak bahasnya terpaham bahawa saji mandum urangnya wate sembahyang ataupun wate sedang menjadi khatibnya gesunahkan berjara. Padahal sebetulnya dimakruhkan untuk mengangkat tangan bagi seorang khatib tersebut. Jadi tangan gaknya geimto. Ya. Tapi wahamnya seharusnya jaga tulak, jaga tulis pada masalah yang lain. Jaga tulis pada tempat yang lain wahamnya. Jadi hanya mesti mendadak. Itu yang pertama dengan jikot kunut, sunnah kunut, kiban cara-cara haji. Dan 4 mentang yang sunnah tiba-tiba dimakruhkan untuk mengangkat tangan bagi khatib. Jadi horot munasabahnya dengan maqablah. Munasabah yukrahu raf'unya. Ya cuma ibaratkan. Nah, menurut lu, ya, sebab Atalikut membahas tentang doa. Ata ikunya membahas masalah doa. Waktu makruh angkat tanganan. Kan nak keterkaitan makruh angkat tangan waktu doa dan ada gara-gara doa cin. Sama-sama doa. Keterkaitan gara-gara doa. Manjib benar. Ketika laju pembahasan khatib dan khatib dalam praktek doa kunut. Tapi nak keterkaitan. Kadang waktu kita baca doa masalah kunutnya, tengok terbawa ki waktu tanya ke khatib, kadang waktu tahu gampung terus tak berjara. Sebab waktu kita pegah bak kunutnya kan identik dengan doa. Dan tengok tak berjara waktu tengok berdoa kan.
Bek tamai wate Kah. jika khatib nak payah ahli. Kan masalah je punya khatibnya juga bahas di masalah yang nak khatib. Lagi buat sembahyang Jumaat ke, lagi buat sembahyang Hari Raya, nyo buat sembahyang kunut, muimum mantang, gangkat tangan, sunnah. Imum. Kepu dia pegang khatib tiba-tiba. Emang pajan ka khutbah di sembahyang subuh. Getama ahli musannif sebagai ilmiah tambahan kadang. Untuk pu utama juga di hana faedah. Nyo dekat Ana di atas hana disebutkan faedah. Yang nak pepayang mentang pepayang haba hana faedah. Masuk dalam hasyu wa tatwil tu. Yang artinya seharusnya hindari je. Apalagi kan kitab kitab mutawalat sin tu. nyo cik hana keterkaitan dengan si khatib, cik hana keterkaitan dengan imam bak semayang bak kunut semayang subuhnya. Man gara-gara doanya juzuk daripada si semayang kunut benar. Si yang kunut benar. Dia lebih munasabat Jadi tersebut pokoknya pembahasannya pada masalah ini yang nak khatib. Ni kan jawapan apa ni? Jawapan dari Rona. Sejawaban emang ada dari Rona. Ada alasan yang lain? alasan yang lain. Bahkan tiba-tiba tersebut yukrahur rafu li khatib. Nyo kan nak berketerkaitan dengan kunut nazilah. Berarti Ya. menyona kunut. Horat terkaitan ini. Dan si khatibnya biasa nak keterkaitan sebab si khatib membiasakan doanya sabi na geperuh doa nazilah, iaitu doa tulak bala. Mana cik bak contoh kunutnya. Bahkan kepuduknya di meyuk nazilah sebab semayang kunutnya salah satu ji bagi nazilah. Dan si khatib juga ada keterkaitan ji bagi nazilah ji. Kadang-kadang kemudian Dia bagi tadi nazilah. yang mau doa ketika kunut nazilah kan nazilah kan doa kunut kan. Doa kunut yang dibaca di maktubah yang 5 buah yang selain subuh ya kan. Karena ada bala yang turun lagi bunuh. Kan yang baca asal khatib Bu Imam. Mbak sisa ku khatib. Menyo khatib yang baca. Yang baca doa kunutnya so. Yang baca doa kunutnya so. Yang baca doa kunutnya si menyoba Imam. Imam nak sunat angkat tangan. Imam angkat. sunnah ke buat jalan. Ya. Gimana? Nyo kan min haisu masalah nyo je ku kan min haisu masalah imam dengan khatib nak keterkaitan, tapi masalah gara-gara doanya ku. Maka jika cikat baca dia cukup. Dilanjutkan dengan iskal kedua. Baik, coba Tengku perhatikan kan Mbak Matan. Wahai suda'a li tahsili syai'in kadafi bala'in anhu fi baqiyati umrih ja'ala batna kafahi ila sama. Hinan tanya ada 2 hal yang kami minta ba Allah. Na talake, na permintaan, na penolakan. Kayak mana? Na talake sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Sebab tu li raf'i bala'in waqa'a bihi, untuk menolak bala yang sudah terjadi. Jadi na menolak bala yang sudah terjadi sabah. Na sabab tu talake iaitu untuk Allah Taala baik gebi bala hingga baqiyata umrih. Ya. Yang gebegah ja'ala batuna kafaihi ila sama. Sebab tu ja'ala dhahrahuma ilaiha. Yang kiban surah kejadikan batin kedua tangan kepada langit dan kejadikan zahir kepada zahir keduanya kepada langit. Sebagaimana yang kali tanya mufhum, batin telapak tangannya belah no. Yang tah batin yang tah. Batin yang apabila putih yang batin. Apabila terenggamnya handeh le. Benar, yang batin. Yang handeh le. Sementara zahir yang zahir walaupun terenggam no jihde. Bagian likut yang hitam. Jadi tak duh walaupun kali terenggam. Jadi maksud ino watai tak si pupu ba Allah yang tabeat yang batin no warah langit. Benar. Sementara watai tanyo ya penanji watai tatulak bala yang tak pelik ta zahir arah langit kan libatin baik membalik-balik. Lagi yang kau maklum ba masjid-masjid angin. Putra hikmah di balik perbuatan tersebut. Ketika meminta untuk selamat daripada bala sisa umur tanyo kejadikan batin ulangit punya melaki, tapi punya getulak bala yang sudah terjadi yang zahir daripada telapak tangan ulangit. Putra hikmah je.
Bismillahirrahmanirrahim. Menyo masalah hikmah tabeut tafaul untuk tafaul. Lagi contoh tabeut Bukan tak. batin watu yang tafaul bahawa saja Allah na kan Allah na ba'ata tapi Allah Bek, maha bek, tinggi. bek, bek. Allah Kau paling bek perang pulain. Bek perang tauhid. Tengok dah bahas fikih yo. Yo tengok. Tafaul aku. Tapi Kan takut dia tafaul. Allah. Kan. Kenapa? Ni Cina fikir alasan yang lain. Kan yang. Kan tafaul berarti Putra hikmah Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nyo. Berarti ditafsiri syai'in. Untuk menghasilkan sesuatu berarti tanya payah tamalake menyo meno tamalake tabeut jaro meno tamalake. Sementara tabeut jaro tapege jaro meno nyan ke tatula. Lawan daripada tamalake tatula. Meyub. Bek gebri pegong bala. Nyo silah orang Aceh muka nadang. Berarti menjadi tambelake jaro talum. Jaro wata talake ba Allah. Mana mungkin talake jaro meyub. Punya tambelake punya tapegot zahir watuhnya berarti kan talake tak tulak berarti kan? Tak tulak. Hal yang demikian. Maka hanya cocok berarti. Punya tambelake jaro watuh nyan berarti kan tambelake tak tulak. Menansyid punya tak tulak jaro watuh hai yang putih watuh. Bunuh tak tulak. Dino jaro lagi jaro belake. Kemudian sabote. Matang nawate sabote. Bahkan semayang kunut ni bak semayang subuh. Kunut bak sembahyang subuh. Jadi disampaikan dalil dan juga alasan Allah Taala gesunnahkan kunut bak semayang subuh. Apakah hang kunut bak semayang luhur benda? Apakah hang kunut bak semayang isya ataupun bak semayang asar? Apakah bak semayang subuh baca kunut? Jadi pu dalilnya dan pu ilatnya. Putra dalil dan putra ilat. Lagi tak apa mandum hukum hana akan kepena menang-menang aju pasti nak sebab-sebab je. Pasti nak dalil, pasti nak alasan, nak ilat. Mungkin sebab daripada disunahkan kunut bak waktu subuh menyo kan hana mutulih. Biasa nak mutulih bak kita iyanah ada asal dalam. Menurut lun subuhnya kan watek pun sebagai watek permintaan tanya Allah. Cukup.